Ketika pria tampan miskin dikhianati oleh wanita yang ia cintai, namun pada akhirnya ia bisa membalas dendam dengan menikahi wanita penerus tahta yang sangat berkuasa. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Pria ini bernama Kang Maru. Ia seorang mahasiswa kedokteran yang sedang praktek di rumah sakit Korea. Tak hanya tampan, ia juga penerima program beasiswa dari pemerintah. Seorang pasien anak tiba-tiba mencopot selang infus karena ingin cepat pulang. Dari keterangan perawat, anak tersebut dibawa ke rumah sakit akibat kejang demam. Tapi tak ada kelainan dari hasil CT scan-nya. Dokter pun memberi tantangan pada Maru untuk mendiagnosis pasien tersebut. Maru akhirnya menunggu pasien itu untuk melakukan pengkajian. Namun karena anak tersebut selalu mengeluh dan cerewet, Maru memukul kepalanya beberapa kali hingga anak tersebut mengalami muntah. Dari situlah Maru mendiagnosa pasien mengalami aneurisme otak. 찬영아, 야 괜찮아? Setelah ia memberikan hasil diagnosa pasien pada dokter, si dokter justru menganggap Maru salah dan harus banyak belajar. Karena saat itu dokter mendapatkan hasil pemeriksaan yang membuktikan jika pasien tersebut tidak mengalami penyakit yang dimaksud. Dokter lalu mengizinkan pasien pulang setelah memberinya obat. Malam harinya, pasien itu pun kembali ke rumah sakit dengan gejala yang lebih parah. Hingga dokter pun berpikir jika ia harus meminta maaf pada koas Maru karena justru diagnosanya yang keliru. Ia bergumam jika dalam waktu 2 tahun ke depan, universitas rumah sakit akan mendapatkan dokter yang jenius. 이찬영 환자, 뇌동맥류 같습니다. Sepulangnya Maru dari rumah sakit, ia sangat terkejut karena adiknya yang bernama Choco mengalami demam sejak siang. Saat akan membawa adiknya ke rumah sakit, Maru mendapat telepon dari teman dekatnya yang bernama Jaehui. Jaehui meminta Maru untuk menemuinya di sebuah tempat karena ada seseorang yang harus Maru selamatkan. Sebenarnya Choco keberatan jika adiknya menemui Jaehui, namun Maru meminta adiknya menunggu karena ia tak akan lama. 아파. 가지 마. Beberapa saat kemudian tibalah Maru di sebuah hotel. Muncul tanda tanya besar, mengapa Jaehui ada di tempat tersebut? Betapa terkejutnya Maru ketika ia membuka pintu kamar yang ditinggali Jaehui. Ia melihat pria parubaya tergeletak bersimbah darah. Tak jauh dari situ, Jaehui masih sangat syok sembari memegang pecahan botol. Maru berkata jika pria itu sudah tewas. Jaehui ketakutan karena kejadiannya yang begitu cepat. Ia mengaku hanya berusaha menyelamatkan diri karena pria itu berniat melukainya. Maru menenangkan Jaehui yang saat itu masih gemetaran. Ia takut jika karirnya sebagai reporter akan hancur dan harus meringkuk di penjara. 빨리 여기서 나가요. Karena rasa cintanya yang begitu besar pada Jaehui, Maru mengorbankan diri dan masa depannya dengan mengaku pada polisi jika dirinya lah yang menghabisi pria itu. Maru ingin Jaehui melanjutkan hidup dan meraih apa yang menjadi impiannya sedari lama. Sejak saat itu, Jaehui berjanji akan membalas semua jasa Maru yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Maru kemudian menelpon polisi untuk mengakui kejahatan palsunya. Ia juga menghubungi Choco dan memberitahu jika hari ini tak akan bisa pulang. Namun Maru sudah menghubungi seorang teman untuk membawa Choco ke rumah sakit. Scene diperlihatkan pada Engi, seorang pengusaha muda yang juga anak dari pimpinan grup Taesan. Saat itu, ia sedang mengajak bawahannya yang bernama Tuan Choi untuk bergabung dalam satu mobilnya. Engi penasaran dengan adanya seorang wanita yang ditemui ayahnya dan terlihat memiliki hubungan dekat. Wanita itu ternyata adalah Jaehui. Ia menyerahkan sebuah dokumen sembari berkata pada pimpinan jika semua perintah sudah ia lakukan. Bahkan Jaehui sudah mengorbankan masa depan seorang pria yang sangat ia cintai. Entah apa yang diinginkan Jaehui dari pria itu hingga ia dengan tega mengkhianati Maru. Maru sendiri mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Hukuman tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan hakim karena Maru berkelakuan baik selama di penjara. 6 tahun kemudian, Shin berpindah di sebuah kota kecil di Jepang. Segala pekerjaan Maru lakukan asalkan mendapatkan uang. Dengan ketampanan dan kepribadiannya yang karismatik, Maru berhasil menipu seorang wanita yang telah memeras temannya yang bernama Jaegil. Berkat bantuan Maru, Jaegil berhasil mendapatkan kembali semua uangnya.
Maru tak meminta imbalan banyak, ia hanya meminta sedikit untuk ditransfer ke rekening Choco demi biaya pengobatannya. 나머진 쪼꼬 통장에 넣어줘. 일시 100천만. Berpindah pada Eungi dan keluarganya yang sedang melakukan perjalanan bisnis ke Jepang. Rupanya, Jae-hwi kini menikah dengan pimpinan Seo dan memiliki seorang putra. Hal itu pun yang membuat Eungi sangat membenci ibu tirinya yang dianggapnya tak lebih dari wanita murahan yang membuat ibu kandungnya diusir dari rumah. Eungi bahkan memaki anak Jae-hwi yang bernama Eun-sok yang sampai kapanpun takkan pernah ia anggap sebagai adiknya. 아직도 상황 파악이 안 돼? Scene lalu berpindah saat Maru dan Jae-gil melakukan penerbangan ke Korea. Rupanya Eungi dan Jae-hwi satu pesawat dengan mereka. Hingga secara kebetulan Eungi pingsan di pelukan Maru. Maru lalu memanggil pramugari untuk meminta bantuan, sementara ia kembali ke kursi penumpang. Setelah menunggu beberapa saat, denyut nadi Eungi semakin melemah dan terlihat kesulitan bernafas. Awak kabin mencari adakah penumpang yang bekerja sebagai dokter karena ada seorang wanita lain yang sedang kritis. Maru mengabaikan hal itu karena ia merasa jika dirinya memang bukanlah dokter. Tapi karena pengumuman itu terus diulang, Jae-gil berkata akan lebih baik jika Maru membantu penumpang tersebut. Tentunya dengan kemampuan yang pernah Maru dapatkan di bangku kuliah dulu. 닥터잖아 너. Maru akhirnya menuju ke kelas bisnis di mana Eungi masih tergeletak di sana. Maru bertanya, adakah wali dari pasien karena penyakitnya sepertinya sangat parah. Maru pun dibuat terkejut karena wali yang dimaksud adalah Jae-hwi, wanita yang pernah ia cintai yang justru menjerumuskannya ke dalam penjara. Jae-hwi saat itu mengaku jika Eungi adalah putri tirinya. Tak jauh dari Jae-hwi, seorang anak kecil pun memanggilnya dengan sebutan ibu, yang mengartikan jika Jae-hwi kini telah menikah. 제 딸입니다. Maru mengesampingkan rasa sakit hatinya terhadap Jae-hwi karena ia harus fokus untuk menolong Eungi dengan mengeluarkan darah yang terperangkap di rongga dadanya. Sempat Jae-hwi ragu melihat putrinya ditangani oleh Maru yang notabene belum bisa disebut sebagai dokter. Maru yakin jika sebelumnya Eungi pernah mengalami kecelakaan yang membuat tubuhnya mengalami luka dalam. Berkat pertolongan Maru, kini wajah Eungi kembali memerah, menandakan jika oksigen mulai masuk ke dalam tubuhnya. 10 menit kemudian, pesawat mendarat darurat dan segera membawa Eungi ke rumah sakit terdekat. Saat tiba di Korea, Jae-gil menanyakan keberadaan Jae-hwi di pesawat tadi, yang mana membuktikan rumor yang sedang beredar jika wanita itu kini menjadi simpanan pimpinan grup Taesan. Sebenarnya sudah berkali-kali Jae-gil memberitahu Maru, meskipun selama Maru di penjara, Jae-hwi semakin jarang mengunjunginya dari tahun ke tahun. Ia juga bertanya tentang kronologi Maru yang dituduh sebagai kriminal, padahal Jae-gil yakin jika Maru tak mungkin berbuat sekejam itu. Maru enggan menjawab pertanyaan temannya, ia memilih untuk pergi meninggalkannya di pinggiran jalan. Kembali Maru mengingat peristiwa 20 tahun yang lalu saat Jae-hwi datang ke rumahnya dengan wajah yang babak belur untuk meminta tempat bersembunyi. Sejak saat itu keduanya bersahabat sampai di bangku kuliah dan saling menyukai, meskipun Jae-hwi enggan mengakui jika keduanya berpacaran. Impian terbesar Jae-hwi saat itu adalah menjadi seorang reporter, sementara Maru baru saja diterima di universitas kedokteran favorit. Ia masih tak menyangka Jae-hwi yang dulu dikenal baik kini berubah menjadi sosok yang ambisius akan harta. 마음이 변한 걸 어떡해. Berpindah pada Eungi yang mulai pulih. Ia yang gila kerja bahkan masih sempat mengecek laporan dengan tangan yang masih terpasang infusan. Ia marah pada asistennya yang bernama Yeon karena telah membiarkannya hampir tewas di pesawat di tangan seorang dokter gadungan. Curigaan Eungi semakin menguat karena ia mendapat laporan jika Jae-hwi baru saja menarik uang 1 miliar dari bank. Ia meminta Yeon untuk mengikuti kemana Jae-hwi pergi dan siapa orang yang ditemuinya. 그 돈을 갖고 Dengan membawa buah tangan yang cukup banyak, Jae-hwi berniat mengunjungi rumah Maru, di mana di lingkungan tersebut ia dibesarkan. Rupanya saat masih kecil, Jae-hwi sering disiksa oleh kakaknya yang seorang gangster. Saat itu Maru tak ada di rumah, Jae-hwi pun menitipkan barang yang ia bawa kepada Jae-gil.
Dari cerita Jaegil, Jaehui sedikit prihatin karena setelah keluar dari penjara, Maru kesulitan mendapatkan pekerjaan untuk mengobati adiknya yang sering pingsan. Sampai detik ini, Maru sebenarnya masih berharap pada Jaehui agar kembali, hingga Maru memutuskan bertahan di lingkungan kumuh itu, khawatir Jaehui akan kesulitan mencarinya. Berpindah pada Maru yang sedang mengantar adiknya berobat. Beruntungnya setelah Maru keluar dari penjara, ia bisa merawat adiknya hingga dokter berkata keadaan Choko jauh lebih baik. Choko mengungkit ketidakpedulian kakaknya. Di malam ia harus ke rumah sakit karena Maru yang terlalu terobsesi pada Jaehui. Setelah membaringkan Choko di tempat tidurnya yang sederhana, Jaegil memberitahunya jika Jaehui baru saja datang dan menitipkan sebuah amplop. Melihat beberapa lembar cek berisi miliaran won justru membuat Maru tersinggung. Apalagi setelah Jaegil berkata jika amplop tersebut sebagai cara Jaehui membayar hutang budinya di masa lalu. Meskipun miskin, tapi Maru masih punya harga diri. Ia mengejar Jaehui yang barangkali masih ada di sekitar rumahnya untuk mengembalikan cek tersebut. Sepanjang perjalanan, Jaehui tak bisa menahan derai air mata mengingat pengorbanan yang Maru berikan yang sudah membantunya keluar dari jerat hukum. Tak bisa dipungkiri, berkat Maru, kehidupan Jaehui kini berubah drastis dan bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Setibanya di rumah, Jaehui dicecar banyak pertanyaan oleh Eungi. Ia menuduh jika ibu tirinya bersengkongkol dengan dokter gadungan untuk mencelakainya. Hingga ia yakin uang 1 miliar yang Jaehui berikan adalah imbalan. Jaehui pun sontak mengelak. Ia beralasan ingin memberikan tanda terima kasih pada dokter tersebut yang telah menyelamatkan nyawa Eungi. Tentu saja Eungi tak percaya akan hal itu. Ia pun kembali menyudutkan Jaehui untuk mencari alasan yang lebih masuk akal baginya. Terpaksa Jaehui membuka rahasia Eungi yang pernah mendekam selama 7 tahun di penjara. Ternyata Eungi memiliki kesamaan nasib dengan Maru. Demi rasa cintanya pada seseorang, saat itu Eungi rela dipenjara dengan mengakui kepemilikan narkoboy yang sebenarnya adalah milik pacarnya. Tapi Eungi hanya menjalani hukuman percobaan. Rasa sakit hati Eungi kian bertambah saat pacarnya dulu ternyata sudah mendapatkan kebahagiaan dengan memiliki keluarga yang baru, seolah pengorbanan Eungi tak ada artinya. 서은기, 기억 안 나? Mengira urusan uang 1 miliar telah selesai, namun saat itu Jaehui terkejut karena Eungi justru melaporkan pria yang memeras ibu tirinya ke kantor polisi. Sepertinya ia belum yakin jika Jaehui benar-benar diperas sehingga ingin membuktikannya pada pihak berwajib. Hal itu pun membuat Jaehui merasa dilema karena polisi membutuhkan pengakuan darinya. 맞서 싸워서 밟아버려야죠. Hari itu juga polisi menggelandang Maru ke kantor polisi untuk dikonfrontir dengan Jaehui. Choko menangis melihat kepergian kakaknya. Rasa ketakutan pun muncul jika kakaknya tak akan pernah kembali lagi. Tak ingin rahasia masa lalunya terungkap, Jaehui justru berkata jika benar dirinya telah diperas dan terpaksa memberikan uang tersebut agar rahasia perusahaan tetap terjaga. Saat itu tak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Maru. Ia tak berusaha menyangkal ataupun membenarkannya. Ucapan Jaehui saat itu membuat Maru yakin jika kini tak ada alasan lagi baginya untuk berharap memiliki Jaehui. Setibanya di rumah, barulah Jaehui mengetahui jika Maru ternyata sudah mengembalikan cek itu. Tak sengaja Jaehui mendengar pertengkaran antara Tuan Seo dan Eungi karena putrinya justru lebih memihak pada serikat buruh yang merugikan perusahaan. Tuan Seo kecewa pada Eungi sekalipun saat ini ia menjabat sebagai direktur Taesan. Namun Eungi masih tak becus karena selalu mengambil keputusan tanpa mempertimbangkannya terlebih dulu. Ucapan ayahnya benar-benar membuat Eungi bersedih karena ayahnya memintanya keluar rumah jika Eungi keberatan terhadap keputusannya itu. Berbeda dengan Jaehui yang sedang menguping, ia justru berbangga hati karena ternyata ada peluang menjalani pewaris grup Taesan meskipun pernikahan keduanya belum sah secara hukum. Karena terus memprovokasinya, Jaehui mengingatkan Eungi agar tidak berulah karena ia masih memiliki senjata untuk menyingkirkan Eungi dari perusahaan. Dari pembicaraan itu, terlihat Jaehui mulai menunjukkan ambisinya pada Taesan di depan Eungi.
Keesokan harinya Maru dibebaskan dari penjara. Dengan mata sayu dan tubuhnya yang lunglai, ia segera pulang agar Choco tak kepikiran. Namun seorang tetangga memberitahunya jika Choco semalam pingsan dan kini dibawa ke rumah sakit. Melihat adiknya belum sadarkan diri di ruangan ICU, membuat Maru semakin membenci Jae-hwi karena wanita itu sudah banyak memberikan penderitaan bukan pada dirinya, tapi juga pada Choco. Ia pun mulai merencanakan strategi untuk membalas dendam. Suatu hari Eun-gi harus mendapat kecaman dan perlakuan buruk dari pekerja karena menganggapnya telah mengingkari perjanjian. Untuk menghilangkan penat menghadapi kerusuhan itu, Eun-gi berniat menikmati keindahan alam menggunakan motor off-roadnya. Terbilang unik, di saat umurnya yang masih 23 tahun, Eun-gi tak pernah shopping, pergi ke salon ataupun olahraga yang mewah. Hal itu pun rupanya sudah diketahui oleh Maru, hingga ia sudah memata-matai Eun-gi di hari itu yang akan pergi off-road. Karena kesalahan teknis, motor Eun-gi mengalami remblong yang membuat dirinya tergelincir dan nyaris jatuh ke jurang. Maru mengulurkan tangannya hingga Eun-gi akhirnya selamat. Rupanya boneka peninggalan ibunya tertinggal di motor hingga Eun-gi memutuskan untuk mengambilnya. Maru tentu saja tak membiarkan hal itu terjadi. Berbekal seutas tali, ia berjanji akan mendapatkan kembali benda yang dianggap Eun-gi sebagai penyelamat hidup. Namun naas, Maru terjatuh dan mengalami patah tulang rusuk. Setelah mendengar penjelasan dokter, Eun-gi melihat keadaan Maru. Maru pun berkata jika ia sama sekali tak menyalahkan Eun-gi karena membantu atas inisiatif sendiri. Namun ucapan Maru justru ditanggapi sinis oleh Eun-gi. Maru lalu menyuruh Eun-gi pergi karena ia ingin beristirahat. Eun-gi pun dibuat penasaran karena pria tersebut terlihat tulus membantu, bahkan rela menantang bahaya. Sembari menahan sakit, Maru yakin jika rencananya menarik simpati gadis itu akan berhasil. Berpindah pada Jae-hwi yang mengajak anaknya bermain di arena playground. Kepada bocah 4 tahun itu, Jae-hwi berpesan jika sudah besar nanti, Eun-sok harus bisa memiliki apa yang dicita-citakan oleh ibunya dan tak boleh membiarkan seseorang pun merebutnya. 우리도 대안이라고 하셨어. Berperan sebagai asisten pribadi Tuan Seo, rupanya Min Young sangat loyal pada Jae-hwi hingga ia menyelidiki tentang kedekatan Jae-hwi dengan pria yang diketahui bernama Kang Maru, di mana Jae-hwi dan Maru adalah teman sejak kecil dan memiliki hubungan dekat bahkan sebelum Jae-hwi pindah ke rumah pimpinan. Min Young meminta pria tersebut untuk merahasiakan informasi ini pada Jonha, tentunya agar Eun-gi tak mencurigainya. Terlihat Min Young melindungi Jae-hwi karena sepertinya ia menyimpan rasa suka terhadap wanita itu. Siang harinya Min Young mendapat telepon dari dokter jika hasil tes kecocokan donor Eun-gi pada ayahnya sudah keluar. Diam-diam Eun-gi memang mengusahakan kesembuhan ayahnya yang diketahui hanya bisa dilakukan dengan metode transplantasi. Di luar dugaan, ternyata Jae-hwi juga telah melakukan tes kecocokan donor. Ia memohon agar dirinya saja yang memberikan organ tubuhnya pada Tuan Seo. Jae-hwi beralasan tentang jabatan Eun-gi sebagai penerus tahta yang bisa membahayakan masa depan Taesan jika sampai terjadi hal buruk pada Eun-gi. Ucapan Jae-hwi yang terdengar bijak dan sangat perhatian membuat Tuan Seo yakin jika Jae-hwi adalah wanita yang tulus. Apalagi saat Jae-hwi berkata jika hidupnya tak akan berarti apabila tak ada Tuan Seo di sisinya. 아버지 말씀이 옳아. 제 건강은 이제 괜찮아요. Karena terlalu percaya, Tuan Seo bahkan berniat menghibahkan satu mall besar atas nama Jae-hwi. Jae-hwi menolak hadiah tersebut karena yang ia lakukan adalah sudah tugasnya sebagai seorang istri. Yang ia inginkan adalah segera diakui statusnya sehingga tak ada orang yang mengabaikannya lagi dalam keluarga besar. Dengan kata lain, Jae-hwi ingin Tuan Seo menikahinya sah secara hukum. Mendengar rencana pernikahan ayahnya membuat Eun-gi kesal, apalagi mereka berniat mengadakan konferensi pers. Eun-gi teringat akan janjinya pada sang ibu, yang mana ia akan bertahan dan tak akan membiarkan pelakor mengambil apa yang bukan haknya. Ia lalu mendapat kabar jika pria yang menolongnya kemarin menolak hadiah mewah yang Eun-gi berikan. 그분이 주셨습니다. 강마루 씨요. Keesokan harinya, Maru ternyata sudah pulang, sehingga Eun-gi berinisiatif mencari rumah tempat tinggalnya.
Sementara Maru mendapat pesan dari Choco yang berisi jika sementara waktu Choco akan tinggal bersama ibu kandungnya dan tak ingin membebani Maru. Choco memang bukan adik kandung Maru. Ia lahir dari hasil perselingkuhan ayahnya dan sejak kecil ibu Choco tak mau merawatnya. Kepergian Choco membuat Maru tak tenang, apalagi saat mengetahui di sana Choco terlibat pertengkaran dengan seorang pria kenalan ibunya. Di saat yang bersamaan, Enggi berhasil menemukan Maru untuk memberikan tanda terima kasih karena ia tak ingin memiliki hutang pada siapapun. Namun karena belum mendapatkan jawaban dari Maru, Enggi memutuskan untuk mengikuti kemana Maru pergi. Selama perbincangan terjadi, sikap Maru yang cuek justru membuat Enggi semakin penasaran. Ia menduga Maru menolak jam mewah darinya karena menginginkan sejumlah uang. Di luar dugaan, Maru akhirnya jujur dan berkata jika yang diinginkannya adalah Enggi karena ada gunung yang harus ia daki dan sangat membutuhkan tangga untuk saat ini. Enggi sebenarnya tak begitu menanggapi ucapan Maru, apalagi saat pria itu menceritakan tentang tipe wanita idaman yang mengarah pada Enggi. Singkat cerita, perjalanan mereka pun berakhir pada sebuah dermaga. Tak mendapati Choco di sana, Maru justru melihat ibu kandung Choco dianiaya oleh seorang pria. Maru pun menduga jika pria itu yang sebelumnya terlibat pertengkaran dengan Choco karena Choco telah melaporkan aksi KDRT itu pada pihak polisi. Setelah memberikan pelajaran pada pria itu, ibu Choco justru memohon pada Maru agar membawa pergi Choco dari tempat ini. Ia justru lebih memihak pada pria tersebut yang bertabiat buruk, asalkan Choco bisa hidup bahagia. Choco menganggap ibunya tak bertanggung jawab karena selama 20 tahun tak mau merawatnya, bahkan melemparkan tanggung jawabnya pada Maru. Sejak saat itu Maru berjanji tak akan membiarkan Choco datang menemui ibunya. Dari situlah Enggi memahami betapa kerasnya hidup Maru karena ia masih terlihat baik-baik saja padahal banyak masalah yang sedang dihadapinya. Di malam itu juga Choco kembali dibawa ke Seoul. Melihat wanita cantik satu mobil dengan kakaknya, Choco mengira jika gadis itu adalah kekasih Maru. 오빠 애인? 애인 아니고 오빠 아는 사람. Malam itu Jaehwi mengajak minum Minyong di apartemennya. Ia memohon agar merahasiakan pertemuannya dengan Maru kepada suaminya. Tanpa Jaehwi ketahui, Maru melihat Jaehwi berciuman dengan seorang pria di depan rumahnya. Sikap murahan itulah yang membuat Maru semakin yakin jika ia akan membalas dendam pada orang yang tepat. Betapa terkejutnya Jaehwi melihat Maru pulang bersama Enggi. Bahkan keduanya terlihat sangat dekat hingga mengagendakan kencan di esok hari. 이렇게 인사하면 되는 거죠? Terlihat Enggi diantar pulang oleh Maru, Jaehwi pun terlihat terkejut sekaligus cemburu. Pertanyaan pun muncul dalam benaknya, mengapa di antara sekian banyak pria harus Maru yang menjadi pacar Enggi? Saat keduanya sedang fitness, Jaehwi bertanya pada Enggi, sudah sejauh manakah hubungannya dengan Maru? Ia memperingatkan Enggi untuk selektif pada pria yang baru dikenal karena khawatir hanya akan mengincar hartanya saja. Perubahan sikap Jaehwi yang bertindak seolah ibunya membuat Enggi muak. Ia meminta Jaehwi agar tidak ikut campur dengan pria tampan yang akan segera menjadi kekasihnya. 웬일로 제 사생활에 관심을 다 가져주시고. Tak diduga Maru kini mulai terang-terangan menemui Enggi. Di depan Jaehwi, keduanya pun bahkan tak segan melontarkan kalimat mesra yang membuat Jaehwi sangat terusik. Enggi memperkenalkan Jaehwi sebagai wanita yang akan dinikahi ayahnya. Maru mengatakan jika dirinya adalah penggemar berat Jaehwi saat masih sebagai reporter. Tapi sekarang Maru tak mengidolakan dirinya lagi. Mendengar hal itu, Jaehwi sempat khawatir jika Maru akan membongkar hubungan keduanya di masa lalu. 잤어요? 진짜 왔네? Berpindah pada Yonha yang tak percaya jika pria pemeras tak memiliki hubungan dengan Jaehwi. Ia pun menyelidikinya ke rumah Maru. Tapi karena sudah disuap, seorang tetangga Maru mengaku tak pernah melihat Jaehwi datang ke lingkungan tersebut. Terlihat seorang pria melaporkan hal itu pada Minyong. Rupanya alasan Minyong memihak Jaehwi adalah ia jatuh cinta pada pandangan pertama saat Jaehwi datang ke Taesan untuk mewawancarai Tuan Seo. Minyong terpaksa memendam perasaan itu karena ia harus mengalah pada atasan.
Kembali ke masa kini, di hari itu Tuan Seo meminta pendapat Min Young. Adakah kemungkinan Jae-hui akan berkhianat? Karena selama hidup Tuan Seo tak pernah percaya 100% pada seorang wanita. Ia lebih percaya pada Min Young dalam mengambil keputusan perusahaan. Demi agar bisa terus bersama Jae-hui, Min Young pun berkata jika Jae-hui lebih baik dan lebih setia dibandingkan sebelumnya, sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal sebenarnya ia tahu Jae-hui tak pernah mencintai Tuan Seo. 회장님이 우려하시는 일 절대 없을 거라고 생각합니다. Siang itu Tuan Seo datang ke Hotel Taesan, tempat di mana Jae-hui dan Eun-gi juga ada di sana. Melihat seorang pria ada di sebelah Eun-gi, Tuan Seo bertanya, siapakah pria tersebut dan hubungannya dengan Eun-gi? Eun-gi pun berkata jika pria itu adalah kekasihnya. Tuan Seo sangat bahagia karena baru kali ini Eun-gi memperkenalkan seorang pria padanya. Ia pun lalu mengajak Maru bergabung pada jamuan makan siang. Suatu kehormatan bagi Maru mendapat undangan tersebut sehingga ia langsung menerimanya. Selama acara makan bersama, terlihat jelas ketegangan di wajah Jae-hui. Apalagi saat Tuan Seo bertanya tentang latar belakang Maru yang diketahui pernah bekerja sebagai bartender dan pernah dikeluarkan dari sekolah. Jae-hui pun berkeringat dingin, khawatir hidupnya akan tamat jika Maru membicarakan keluarganya tentang kejadian pembunuhan yang pernah dilakukannya. Menyadari Jae-hui gemetaran, diam-diam Min Young menggenggam tangannya dari bawah meja. Eun-gi akhirnya merasa keberatan karena pertanyaan ayahnya yang melanggar privasi. Tak peduli seperti apa masa lalu Maru, tapi bagi Eun-gi, karakter Maru yang sekarang dan masa depan keduanya yang lebih penting. 그딴 건 저한테 중요하지 않으니까요. Amarah Tuan Seo memuncak ketika Eun-gi mempertanyakan asal-usul Jae-hui sebelum dipungut oleh ayahnya dari jalanan, yang mana Jae-hui juga sudah menggoda ayahnya ketika masih beristri. Tuan Seo menganggap ucapan putrinya sangat kurang ajar, tapi pada akhirnya Tuan Seo mengusir dan melarang Maru untuk bertemu Eun-gi. Terlebih lagi karena ia berasal dari keluarga yang tidak selevel. Tuan Seo memberi kuasa pada Jae-hui agar berperan sebagai ibu yang bisa mendidik Eun-gi jika anaknya bertindak bodoh. Tuan Seo juga menawarkan sejumlah uang agar Maru menjauh dari hidup putrinya. 자는 저 젊은 친구 정리 좀 하고 와. Di saat semua orang meninggalkan meja makan, Jae-hui memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengan Maru. Ia berkata agar sebaiknya Maru berhenti memanfaatkan Eun-gi karena membalas dendam tak ada gunanya. Setidaknya Maru bisa mendapatkan uang dan membahagiakan Choco jika ia menuruti perintah Jae-hui. Maru yang sadar Jae-hui sudah di luar batas menegaskan jika sampai kapanpun ia tak akan membiarkan Jae-hui menyakiti orang demi memenuhi ambisinya. Ia akan membawanya kembali pada kehidupannya yang dulu. Maru meminta maaf pada Eun-gi karena merusak suasana makan bersama Tuan Seo. Namun ini bukanlah akhir dari kisah cinta keduanya, karena Eun-gi saat itu mengungkapkan rasa suka pada Maru. Maru pun mengungkapkan hal yang tak jauh berbeda, meskipun ia sadar Eun-gi tak mungkin melepaskan hartanya hanya demi cinta. 만나자는 말하고 12시간도 안 지난 거 알아요? Keesokan harinya Tuan Seo membebas tugaskan Eun-gi dari jabatannya sebagai direktur. Ini semua dirasa tak adil karena disebabkan oleh kejadian saat makan siang kemarin bersama Maru. Eun-gi mengabaikan perintah ayahnya karena di hari itu ia sudah terlanjur membuat janji dengan banyak klien. Kekecewaannya pun semakin bertambah karena saat itu ia tak diberi akses untuk masuk ke dalam ruangan rapat. Karena terus berteriak, Min Young mempersilahkan Eun-gi masuk, walaupun Tuan Seo terlihat menahan amarahnya. 태산그룹 총괄이사 서한기가 Rapat tersebut membahas kekurangan dana Taesan untuk membeli sebuah perusahaan yang digadang-gadang bisa membawa Taesan sebagai perusahaan elektronik terbesar di Asia Tenggara. Jumlah dan dana yang dibutuhkan rupanya sangat banyak hingga Tuan Seo cukup berpikir apakah ia harus menjual salah satu aset. Usulan Eun-gi untuk menunda sebuah proyek demi penghematan pun tak bisa diterima. Bagaikan dewa penyelamat, Min Young beride untuk menjual sebuah aset yang sudah lama terbengkalai karena tidak memberikan keuntungan untuk grup Taesan. Aset tersebut adalah sebuah resort yang dibangun dan didesain oleh mendiang ibu Eun-gi. Sebuah perusahaan besar di Amerika dikabarkan bersedia membeli resort tersebut dengan harga yang tinggi. Mendengar peninggalan satu-satunya ibunya akan dijual, Eun-gi pun sangat keberatan. Ia berjanji akan mencari dana yang Taesan butuhkan asalkan tidak menjual resort tersebut.
Rupanya ini adalah bagian dari rencana Jae-hui untuk menunjukkan peran sertanya dalam manajemen perusahaan, karena saat itu Tuan Seo melibatkannya sebagai penanggung jawab untuk kesepakatan jual beli. Min Young pun sangat bersemangat karena dirinya juga ditugaskan untuk membantu Jae-hui ke Jepang, di mana resort tersebut berada. 어차피 앞으로 경영에도 참여할 사람이니까. Berpindah pada Maru yang sedang membuka sebuah kotak yang mengingatkannya saat masih kuliah kedokteran. Tak sengaja ia melihat sebuah foto kebersamaannya dengan Jae-hui dalam sebuah buku. Hal itu pun membuat hatinya semakin teriris. Mengapa hubungannya dengan Jae-hui berakhir dengan kebencian? Beberapa wanita cantik rupanya sering mengajak Maru berkencan, namun Maru selalu mengabaikannya. Choco menduga jika kakaknya belum bisa move on dari Jae-hui yang tak akan pernah kembali. Choco juga bertanya, bagaimanakah kelanjutan hubungan kakaknya dengan wanita yang ia bawa ke dermaga tempo hari. 제이 언니 그만 잊어. Hari itu juga rupanya Eun-gi terbang ke Jepang. Dengan wajahnya yang lesu, ia menelpon Maru mencurahkan perasaannya karena resort yang banyak menyimpan kenangan bersama sang ibu terancam akan dijual. Tak hanya itu, hidupnya pun kini sedang berantakan karena kemungkinan berat Tuan Seo akan mengusirnya dari rumah. Maru berkata jika pintu rumahnya terbuka lebar kapanpun jika Eun-gi akan datang menginap. Saat itu Eun-gi berharap Maru menyusulnya ke resort karena saat itu tak ada bahu untuk tempatnya bersandar. Eun-gi terpaksa menunda pembicaranya dengan Maru karena Jae-hui tiba-tiba menghampirinya. Kepada ibu tirinya itu, Eun-gi berkata jika ia akan menemukan cara untuk mendapatkan uang sehingga resort tersebut tak akan dijualnya. Lagi-lagi Jae-hui menganggap Eun-gi bukanlah tandingannya, dia akan melakukan segala cara agar tujuannya bisa tercapai. Jangankan untuk mengalahkan Eun-gi yang dianggapnya sepele, selama ini Jae-hui sudah banyak melalui rintangan hingga berhasil sampai detik ini. Tanpa Jae-hui ketahui, Maru masih tersambung dengan panggilan telepon, sehingga ia tahu betapa liciknya Jae-hui saat ini. 넌 언니한테 상대가 안 돼. Tak tinggal diam, Min Young menemui Maru di tempatnya bekerja. Ia kembali mengingatkan Maru jika usahanya melawan Jae-hui akan sia-sia karena wanita itu dikelilingi orang berkuasa hingga yang Maru lakukan sama saja melukai dirinya sendiri. Sementara itu Jae-hui terlihat menyambut seorang pria Amerika yang akan datang membeli resort milik Ibu Eun-gi. Tak lama kemudian terlihat taksi yang ditumpangi Maru. Ia pun segera mencari di manakah keberadaan Eun-gi untuk memberinya dukungan. Namun karena mengetahui Eun-gi sedang sibuk di kamar pribadinya, Maru mengurungkan niatannya. Semalaman ia memutuskan untuk menunggu di luar ruangan, sementara Eun-gi masih menganalisa perusahaan mana yang bisa menghasilkan uang untuknya dalam waktu dekat. Namun setelah berjam-jam menghitung nilai investasi, semuanya terasa nihil hingga ia pun keluar kamar untuk mencari udara segar. Tanpa Eun-gi ketahui, Maru sedang mengamatinya dari kejauhan. Melihat Eun-gi sangat kelelahan hingga ketiduran di rerumputan, diam-diam Maru masuk ke ruangan untuk mengecek sebenarnya apakah yang membuat Eun-gi begitu stres. Maru meminta bantuan Jae-gil yang notabene lulusan akuntansi. Singkat cerita, berkat bantuan seorang temannya, Maru mendapatkan fakta yang mencengangkan jika ada sebuah perusahaan yang nilai investasinya meningkat drastis. Keesokan harinya, Eun-gi pun dibuat lega karena Maru ternyata menyusulnya ke Jepang dan berkata jika sangat merindukannya. Tak hanya itu, Maru rupanya menjelaskan semua analisa dan uang yang dibutuhkan Tae-san, yakni dengan cara menjual beberapa perusahaan dan sisanya diambil dari menjual aset pribadi. Tak pernah Eun-gi kira Maru memiliki kemampuan luar biasa dalam menganalisa keuntungan perusahaan. Tak ingin membuang waktu, Eun-gi menelpon Min Young agar membatalkan jual beli resort, tentunya karena ia sudah menemukan cara untuk mendapatkan uang. Mendengar hal itu, Jae-hui pun tetap melanjutkan penandatanganan kontrak karena ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menunjukkan pada Tuan Seo jika dirinya bisa diandalkan. Tanda tangan bisnis itu pun tetap Jae-hui lakukan. Eun-gi pun marah karena Min Young justru mengabaikan perintahnya hingga ia pun menyobek kertas perjanjian sembari berkata jika jual beli ini tidak sah. Melihat sikap Eun-gi yang membuatnya malu, Jae-hui berkata jika anaknya sedang dalam masalah sehingga berbuat di luar kendali. Ia pun berencana melanjutkan penandatanganan ulang selagi ada mau yang memberi resort dengan harga tinggi.
Jae-hwi mengatakan kalimat yang sebenarnya perintah penjualan itu berasal dari Tuan Seo karena ia ingin melupakan segala hal yang berhubungan dengan mantan istrinya dulu. Eun-gi pun tak tahu lagi bagaimanakah caranya untuk membatalkan jual beli tersebut. Beberapa hari kemudian Maru menelpon Eun-gi untuk menanyakan apakah sejauh ini Eun-gi mengalami kendala. Mendengar jawaban yang tidak bersemangat dari mulut Eun-gi, Maru pun yakin jika Eun-gi telah gagal. 졌구나. 칼집에서 칼도 못 꺼내보고. Ternyata Maru sudah memiliki strategi lain. Ia membongkar rahasia grup Rolling yang ingin membeli resort untuk penelitian bahan kimia, sehingga sudah dipastikan lingkungan sekitar resort akan keberatan. Sejak saat itu, Eun-gi mengetahui jika Min Young kini lebih memihak pada Jae-hwi. Meskipun saat itu Min Young mengaku jika yang ia lakukan semata-mata demi kelangsungan perusahaan. Jae-hwi mengetahui jika Marulah yang telah membantu Eun-gi untuk menyerangnya. Singkat cerita, untuk merayakan keberhasilan mereka, Maru dan Eun-gi berniat kencan di malam hari. 딱 3시간만 자고 봅시다. Berpindah pada Jae-gil yang sangat tergila-gila pada seorang wanita yang bernama Yura. Keberadaannya di kafe sempat diketahui oleh pria yang memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. Belum diketahui alasan apakah yang membuat Jae-gil justru menumpang di rumah Maru, padahal ia sendiri adalah anak bos perusahaan besar yang sedang naik daun. Jae-gil meminta pria itu untuk mengabaikannya jika suatu saat bertemu kembali. Singkat cerita, Jae-gil mengakhiri hubungannya dengan Yura karena di hari itu Yura memfitnah Choko yang sudah dianggapnya seperti adik sendiri. 어디다가 누굴 취직시켜주고. Singkat cerita, Tuan Seo marah besar karena penjualan resort digagalkan oleh Eun-gi yang juga berpotensi merugikan grup Taesan. Ia pun memberi perintah untuk memecat Eun-gi dan mengambil semua fasilitas pribadi. Tentunya hal itu dilakukan sebagai bentuk pembelajaran hidup. Ia juga berpesan pada Yeon-ha agar tidak meninggalkan Eun-gi sampai kapanpun, bahkan jika Tuan Seo sudah tak ada lagi di dunia ini. Dari keterangan seorang pelayan, Yeon-ha tahu jika Maru sebenarnya sudah pernah datang ke kediaman Tuan Seo untuk memberikan amplop kepada Jae-hwi. Karena penasaran, Yeon-ha mengecek CCTV untuk mengetahui kebenarannya. Tapi ternyata ia juga menemukan rekaman di mana Jae-hwi mencium Min Young di malam sebelumnya. Kembali ke Jepang, Eun-gi sangat antusias dengan acara kencannya dengan Maru. Tapi sayangnya, Maru justru lupa akan janji tersebut. Hal itu pun karena Jae-hwi mengajaknya bertemu di tepi pantai. Dan selanjutnya, ia tak akan mengganggu hidup Maru lagi. Setiap ucapan Jae-hwi Maru tanggapi dengan sikap dingin karena menganggap semua yang keluar dari mulut Jae-hwi penuh kepalsuan. Ia bahkan melarang Maru untuk menemui Eun-gi lagi. Tak pernah Maru duga, di hari itu juga Jae-hwi nekat mengakhiri hidupnya ke laut. Tanpa pikir panjang, Maru melompat dan berhasil mendapati tubuh Jae-hwi yang nyaris tenggelam. Setelah berhasil menyelamatkan Jae-hwi, Maru membawanya kembali ke resort dan merawatnya seorang diri karena tak ingin terjadi kehebohan publik. Satu-satunya orang yang Maru hubungi saat itu adalah Min Young. Jae-hwi pun yakin jika sebenarnya Maru masih mencintainya. Jae-hwi berjanji akan segera kembali pada Maru jika semua urusan duniawi sudah dalam genggaman. Maru menyesal mengapa ia menyia-nyiakan hidupnya sejauh ini hanya demi wanita serendah Jae-hwi. Di saat yang bersamaan, Eun-gi yang sudah berdandan cantik masih setia menunggu kedatangan Maru. Dari sore hingga menjelang petang, HP Maru tak bisa dihubungi yang membuatnya kian cemas. Setelah menenangkan hatinya atas perbuatan Jae-hwi, barulah Maru sadar jika ia telah melupakan janjinya dengan Eun-gi. Melihat Eun-gi ketiduran dan masih menunggunya sepanjang waktu, Maru mencium gadis itu sebagai pertanda jika keduanya kini resmi sebagai sepasang kekasih. Keesokan harinya dengan wajah yang sumringah, Eun-gi kembali ke Korea dan terus mengingat kejadian semalam bersama Maru yang begitu romantis. Namun setibanya di rumah, seperti yang ia duga, Tuan Seo mengusirnya. Ia bahkan dilarang untuk menginap di hotel Taesan atau meminta bantuan terdekat untuk menghidupi diri. Tak ada yang Eun-gi sesali karena setidaknya ia sudah menyadarkan sang ayah karena telah dengan mudahnya melupakan kenangan mendiang istrinya di resort tersebut. Yeon-ha tentu saja tak bisa melihat atasan sekaligus sahabatnya hidup menderita.
Ia memberikan kartu kredit dan memohon agar Eun-gi bertahan sampai hati Tuan Seo melunak. Eun-gi menolak bantuan itu. Ia hanya mengambil beberapa lembar uang untuk ongkosnya pergi ke rumah Maru. Setelah mengusir Eun-gi, Tuan Seo mulai merasakan penyakit jantungnya kambuh. Sementara Eun-gi akhirnya tiba di rumah sang kekasih. Namun saat itu Maru masih sibuk bekerja sehingga ia berniat menyusulnya ke bar. Ternyata di malam itu juga, bar tempat Maru bekerja sudah di-booking oleh Jae-hui hingga tidak menerima pengunjung yang lain. Dengan pakaian yang menggoda, Hae-jui menemui Maru untuk kembali meyakinkan ucapannya tempo hari. Ia juga meminta Maru untuk melepaskan Eun-gi selama-lamanya. Setelah mendapat kabar jika Eun-gi sedang menuju ke bar, rupanya Maru justru sengaja ingin membakar api cemburu Jae-hui, sekaligus menyuruhnya segera pulang. Sempat Maru memfoto kebersamaannya dengan Jae-hui karena wanita itu terus berusaha merayunya. Sementara di depan bar, Eun-gi membatalkan niatannya untuk menemui Maru karena ia baru saja mendapatkan pesan penting dari Yonha di mana ia melihat Jae-hui dan Min-young berselingkuh. Eun-gi tak ingin melewatkan kesempatan untuk memergoki ibu tirinya ada di bar tersebut. Melihat keseriusan Maru yang berusaha menghentikan impian Jae-hui, begitupun dengan Jae-hui yang tak bisa berhenti mengejar mimpi, kini tak ada pilihan bagi keduanya untuk saling membuktikan siapakah yang akan bertarung hingga akhir. 제대로 이해하지 못하고 있는 것 같아서요. Dengan setia, Min-young menjemput Jae-hui saat Tuan Seo menelponnya. Ia pun menutupi keberadaan Jae-hui yang saat itu dalam keadaan mabuk. Kedua orang yang berambisi dengan kekuasaan itu pun saling bekerja sama demi kepentingan masing-masing. Jae-hui meminta Min-young untuk mengabaikan perasaan cintanya karena itu justru akan menjadi bumerang. 오르고 싶은 산이 따로 있는 거 알아요. Berpindah pada Eun-gi yang menuduh Yonha mengedit foto Jae-hui untuk menjatuhkan reputasinya. Tak pernah Eun-gi kira, rupanya itulah alasan Min-young yang begitu menuruti perintah Jae-hui. Namun kejadian itu pun masih ia tutupi dari Tuan Seo. Yonha meminta Eun-gi fokus menyelesaikan masalah serikat buruh dalam 2 hari sebagai syarat agar ia bisa mendapatkan kembali jabatannya. Eun-gi harus secepatnya kembali ke perusahaan karena kesehatan Tuan Seo yang memburuk. Ditambah lagi ketertarikan Jae-hui yang semakin terlihat pada urusan bisnis. Singkat cerita, Eun-gi bernegosiasi dengan pimpinan serikat buruh. Ia menggunakan sisa tabungan untuk menyetujui semua syarat yang diminta buruh. Suatu malam, Eun-gi yang dalam keadaan mabuk berat berada di dekat rumah Maru. Hingga akhirnya Maru membawanya pulang. Ia memberitahu Yonha agar tak perlu khawatir karena Eun-gi baik-baik saja. 핸드폰은 너무 걱정하실까 봐 받은 거고요. Yonha pun akhirnya lega karena atasannya itu di tangan kekasihnya yang tak lain adalah Maru yang belum pernah ia lihat batang hidungnya. Keesokan harinya barulah Yonha tahu jika pemeras Jae-hui adalah Kang Maru yang saat ini menjadi pacar Eun-gi. Merasa ada yang tak beres, Yonha memberikan sebuah dokumen pada Eun-gi terkait jati diri Maru yang sebenarnya. Tapi saat itu Eun-gi belum sempat memeriksanya. Kedekatan Maru dan Jae-hui di masa lalu justru Eun-gi ketahui dari orang suruhan Tuan Min yang sengaja mengirim foto Maru dan Eun-hee saat keduanya masih kuliah. Apakah sebenarnya motif Min-young karena sebelumnya ia terlihat melindungi Jae-hui, namun kini justru berbalik arah. Sementara Jae-hui kini disibukkan dengan fitting gaun pengantin. Dengan percaya diri, ia yakin impiannya sebagai CEO akan segera terwujud. Keceriaan Jae-hui di hari itu seketika berubah menjadi kabar buruk karena kakaknya yang bernama Jae-sik baru saja keluar dari penjara. Ternyata sebelumnya Jae-sik sudah membuat keributan di rumah Maru. Ia menghajar Jae-gil dan mencuri HP Maru untuk meminta nomor telepon Jae-hui yang dikabarkan sudah menjadi orang yang kaya raya. 제이 언니 오빠가 우리 재길이 오빠 이렇게 공죽을 만들어 놓고. Sembari memegang sebuah foto, ia masih menahan diri seolah tak terjadi apa-apa. Apalagi saat itu, Maru terlihat terburu-buru karena harus menemui Jae-sik yang sudah mengobrak-abrik rumahnya. Rupanya Jae-sik sudah mengetahui jika Maru pernah dipenjara karena berkorban demi Jae-hui. Ia pun kini merasa di pihak yang sama dengan Maru untuk membalaskan dendam. Tak diduga Maru justru mengancam Jae-sik agar tidak menyakiti Jae-hui lagi. 그 나쁜 머리로 무슨 소설을 어떻게 썼는지 모르겠지만
Kembali pada Eun-gi, dari hasil penyelidikan Yonha, ia akhirnya mengetahui jika pria yang menolongnya di pesawat adalah Maru, yang juga memiliki hubungan dengan Jae-hui sejak puluhan tahun silam. Yonha juga memperlihatkan rekam jejak Maru yang pernah sebagai napi. Terlihat Eun-gi tak mempermasalahkan hal itu, ia akan tetap memihak pada Maru. Padahal Yonha mengira Eun-gi akan meninggalkan Maru dan segera mengambil jalur hukum. 별것도 아닌 것 같고 참. Yonha pun mengingatkan Tuan Seo untuk menepati janji dengan mengembalikan jabatan Eun-gi sebagai direktur jika sudah menyelesaikan masalah serikat buruh. Melihat Tuan Seo yang masih saja mengabaikan Eun-gi membuat Yonha khawatir jika Eun-gi mulai mengesampingkan urusan perusahaan karena kini sedang tergila-gila pada Maru. Sembari menahan rasa sakit, Tuan Seo meminta Jae-hui untuk menjemput Eun-gi yang dikabarkan ada di rumah kekasihnya. 컨디션이 좀 안 좋아서. Malam itu Eun-gi kembali ke rumah Maru dan mengajaknya minum sembari berpamitan jika sementara waktu Eun-gi tak bisa datang lagi. Setelah banyak yang Maru tutupi, tapi saat itu Eun-gi belum sanggup untuk membencinya. Karena terlalu mabuk, Eun-gi pingsan tepat di hadapan Jae-hui yang saat itu datang menjemput. Jae-hui memerintahkan 2 pengawal untuk menghajar Maru. Padahal saat itu, Tuan Seo sebenarnya tak mengizinkan jika Jae-hui melakukan kekerasan. Di tengah ketidakberdayaan Maru, Jae-hui pun menelponnya dan memaksa Maru untuk menandatangani perjanjian, yang mana Maru harus melupakan Eun-gi dan sebagai imbalan, Maru harus pindah ke California. Ia akan menyediakan sebuah tempat tinggal dan usaha yang dibutuhkan oleh Maru. Singkat cerita, Jae-gil mengajak Choko liburan agar ia tak panik melihat Maru pulang dalam keadaan babak belur. Berhari-hari tinggal berjauhan membuat Choko tak betah karena ia mempunyai firasat jika kakaknya dalam masalah. Sementara itu, keberadaan Eun-gi kian membaik karena dirawat oleh dokter pribadi. Hatinya pun kian galau apakah keadaan Maru di sana juga baik-baik saja. Siang itu, Yonha menghadap Tuan Seo. Ia tak bisa lagi menutupi perselingkuhan Jae-hui dan Min-young. Melihat bukti rekaman di CCTV membuat Tuan Seo sangat syok karena dihianati oleh 2 orang yang selama ini sangat ia percayai. Untuk sementara waktu, Tuan Seo meminta Yonha bersikap biasa saja di depan semua orang, seolah perselingkuhan itu tidak pernah terjadi. Hal itu pun terpaksa dilakukan sembari Tuan Seo mencari pasal yang bisa membuat keduanya mendekam di penjara. 너도 그것들이랑 한패야? Beberapa saat kemudian, Min-young tiba di kediaman Tuan Seo. Ia pun merasa karirnya diambang kehancuran karena sebelumnya sudah mendapatkan bocoran jika Tuan Seo baru saja memeriksa CCTV. Ia pun panik karena di sana terekam dengan jelas perselingkuhannya dengan Jae-hui. Menjelang malam, Eun-gi pun tak bisa tidur mengingat ketulusan Maru yang tidak terlihat seperti sedang memanfaatkannya. Keesokan harinya, Eun-gi pun dibuat kesal karena Jae-hui melarangnya pergi bekerja. Jae-hui yakin jika Eun-gi akan menemui Maru. Ia pun mengunci kamar Eun-gi dan menyewa bodyguard untuk mengawasinya selama 24 jam. Eun-gi yakin ancaman dan tawaran uang yang Jae-hui berikan pada Maru di malam itu tak akan diterima oleh Maru karena ia tahu betul seperti apa karakternya. 삼류 젖을 싸구려 들처럼. Lagi-lagi Jae-hui dibuat geram karena Jae-sik berani menghubunginya dan meminta ketemuan. Ia pun merasa bersalah karena sebelumnya mengira jika Maru bersengkongkol dengan Jae-sik untuk menghancurkan rencananya. Namun ternyata dugaan itu pun salah besar karena Jae-sik berkata jika Maru justru melarangnya untuk mengganggu kehidupan Jae-hui. Menjelang malam, Eun-gi tak kuasa membendung rasa khawatirnya pada Maru yang sudah menyelamatkan dan memberi kebahagiaan meskipun hanya sesaat. Ia nekat melarikan diri melewati balkon menggunakan kain korden di saat hujan deras mengguyur. Melihat wajah Maru yang dipenuhi luka membuat perasaan Eun-gi seketika hancur. Ia menyesal tempo hari telah mengucap kalimat perpisahan. Pada akhirnya Eun-gi tak bisa melupakan Maru yang merupakan cinta pertamanya. Ia bahkan berkata ingin hidup bersama dan tak peduli seberapa besar rintangannya. 사랑한다고 마음껏 말해본 것도 처음이었어요. Di saat yang bersamaan, ternyata Jae-hui menyiapkan makan malam untuk Maru karena ingin menjenguknya.
Jae-hui pun dibuat cemburu melihat Maru dan Eun-gi berpelukan, seolah keduanya sulit dipisahkan. Ia pun membatalkan niatannya untuk bertemu dengan Maru dan meninggalkan kotak makanan di dekat rumahnya. Sebenarnya Maru tahu jika Jae-hui juga datang di malam itu, tapi ia sengaja memeluk Eun-gi dengan erat. Setelah mengobati luka di telapak kaki Eun-gi, Maru berganti pakaiannya yang basah kuyup, yang secara langsung memperlihatkan luka lebam di sekujur tubuhnya atas kejadian pengeroyokan tempo hari. Sepulangnya Maru mencari makanan, ia pun mendapati Eun-gi dalam keadaan tertidur pulas. Rupanya Eun-gi sempat menulis pesan yang mana ia ingin pergi ke sebuah pulau yang ada di dalam sebuah foto. Maru pun teringat jika orang yang sangat ingin ke sana adalah Jae-hui, yang sampai saat ini belum ia wujudkan. Sepertinya benih-benih cinta kepada Eun-gi mulai muncul di benak Maru karena Eun-gi terlalu berharga untuk ia manfaatkan. Sementara Jae-hui sendiri merasa tersingkirkan karena Maru justru semakin mendekati Eun-gi. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Min Young. Keesokan harinya berpindah pada Jae-gil dan Choko yang masih betah liburan di villa dekat pantai. Sebenarnya Choko menyimpan rasa suka pada Jae-gil, tapi Jae-gil selalu menolaknya karena menganggap hubungan keduanya sudah seperti keluarga. 나중에 달러 쓰려고 꼽을 쳐뒀던 이름인데 그냥 더 줄게. 강지연. Maru sendiri terlihat lebih baik, bekas lukanya pun kian memudar. Ia berinisiatif membeli pakaian dan sepatu untuk Eun-gi. Di mall itulah Maru melihat adanya selebaran yang berisi jadwal wawancara Jae-hui tentang rencana pernikahannya dengan Tuan Seo. Di lain sisi, Jae-hui ternyata sedang was-was karena semalam Min Young memberitahunya jika sepertinya Tuan Seo sudah melihat foto perselingkuhan itu. Sempat Jae-hui berniat memohon ampun pada ketua Seo, tapi Min Young pun yakin jika usaha itu akan sia-sia karena kesalahan keduanya yang sulit dimaafkan. Ia meminta Jae-hui segera meninggalkan rumah dan jangan berharap lagi mengenai warisan. Tuan Seo sendiri dikabarkan sudah mengganti surat wasiat atas nama Eun-gi. Ia berkata jika Eun-gi sebenarnya sudah mengetahui tentang masa lalu Jae-hui dengan Maru. 장비설 시켜서 정기적으로 CCTV를 체크해 오신 모양이에요. Jae-hui kian frustasi apa yang harus ia lakukan saat ini karena belum rela jika usahanya harus gagal di tengah jalan. Ia pun nekat mengirim pesan suara pada Maru seolah dirinya sedang dalam bahaya karena ancaman seseorang. Setibanya di rumah, Maru membuka pesan dari Jae-hui. Mendengar mantan kekasihnya dalam bahaya, Maru tak bisa mengabaikannya. Ia terpaksa membatalkan niatannya untuk pergi bersama Eun-gi. Setelah mengetahui Jae-hui berada di sebuah villa, karena tak mendapati Maru di rumah itu, ia pun mengira Maru sedang ada urusan mendadak karena Maru meninggalkan barang belanjaan di depan pintu. Setelahnya Maru mengirim pesan agar Eun-gi menunggunya walau ia akan datang terlambat. Beberapa saat kemudian muncul pesan dari nomor tak dikenal yang berisi jika Maru dan Jae-hui sedang ada di sebuah villa milik grup Taesan. Setibanya Maru di tempat tersebut, ia mengecek setiap ruangan untuk mencari di manakah Jae-hui. Melihat Jae-hui dipenuhi luka lecet dan cakaran di badannya, membuat Maru teringat akan pertemuannya dengan Jae-hui dulu. Namun pada akhirnya Maru tahu jika semua itu adalah jebakan Jae-hui. Karena saat itu Jae-sik menelponnya jika ia sedang di luar kota. Maru pun memastikan jika Jae-hui telah melukai tubuhnya sendiri. Tanpa Maru ketahui, di waktu yang bersamaan Eun-gi juga terlihat menyusulnya ke villa dan menguping pembicaraan itu. 다 버리고 다 포기하고. Setelah mengobati luka Jae-hui, Maru tak menyangka kebodohannya selama 6 tahun silam kembali terulang, yang selalu dibutakan oleh cinta. Tanpa pikir panjang, ia menyelamatkan Jae-hui. Rupanya karena sadar Tuan Seo akan mencampakkannya, Jae-hui pun berniat untuk kembali pada Maru dan meninggalkan apa yang sudah ia miliki. Maru berkata jika ini kali terakhirnya ia menunjukkan sikap peduli. Karena mulai saat ini rasa cintanya pada Jae-hui benar-benar sudah pupus setelah ia mengetahui jika ini adalah jebakan. Dari kejauhan Maru melihat Eun-gi meninggalkan villa dengan raut kekecewaan. Sementara Jae-hui pun menelan pil pahit karena usahanya mengambil hati Maru akhirnya sia-sia. Karena pria itu pun lebih memilih Eun-gi. Eun-gi akhirnya menenangkan diri ke sebuah pulau yang semalam ia bicarakan. Beberapa kali Jeonha menelpon Eun-gi karena kesehatan Tuan Seo yang mulai menurun. Tapi saat itu Eun-gi tak pernah meresponnya. Tuan Seo meminta Jeonha untuk mempercepat rencananya tempo hari yang sudah ia susun dan tentunya berkaitan dengan masa depan Eun-gi serta grup Taesan. Terlihat Min Young mulai mengemasi barang-barangnya.
sebelum Tuan Seo memprosesnya secara hukum. Sementara Jae-hui berada di sebuah tempat untuk mengambil dokumen rahasia yang seketika mengingatkannya pada peristiwa pembunuhan dulu. Ternyata pria yang Jae-hui habisi adalah karyawan Taesan yang baru saja dipecat, yang mana ia ingin membongkar kebusukan Tuan Seo yang sering melakukan korupsi, penipuan, bahkan penggelapan dana. Ia meminta Jae-hui yang saat itu masih bekerja sebagai reporter untuk mengungkapkan rahasia tersebut ke publik. Namun saat itu Jae-hui menolaknya. Pria itu pun akhirnya tewas di tangan Jae-hui karena berusaha melecehkannya. Kemungkinan sejak saat itulah Jae-hui menjadi simpanan Tuan Seo karena ia telah berjasa menyelamatkan nama baik pimpinan perusahaan. Mengetahui Eun-gi berada di pulau, Maru segera menyusulnya. Ia tak ingin Eun-gi seorang diri di tengah kekecewaan yang sedang ia rasakan. Maru pun penasaran alasan apakah yang membuat Eun-gi menutupi hubungan Maru dan Jae-hui yang sebenarnya sudah ia ketahui. Mengira Eun-gi akan marah karena sudah tahu ia diperalat. Nyatanya Eun-gi justru tak mempermasalahkan karena ia begitu mencintai Maru. Padahal Eun-gi pun sudah tahu jika kecelakaan motor off-roadnya adalah bagian dari rencana Maru. Namun ia sedikit kecewa karena Maru masih menginginkan Jae-hui. 어떡하든 내가 가지면 되는 거니까. Berpindah pada Tuan Seo yang saat itu ada di ruang kerjanya. Junha melaporkan jika saat ini ia sudah melakukan semua perintah Tuan Seo mengenai harta warisan. Tiba-tiba Eun-gi masuk ke ruangannya di saat teleponnya masih tersambung. Tuan Seo tampak marah karena Jae-hui seharian pergi tanpa pamit. Yang paling membuat dadanya terasa sakit adalah karena ternyata Jae-hui masih menyimpan bukti penggelapan dana perusahaan grup Taesan. Wanita itu mengancam akan melaporkannya ke publik jika Tuan Seo tak membagi warisan secara adil karena ada Eun-sok yang juga putra kandungnya. Sejauh ini sudah banyak yang Jae-hui korbankan, termasuk masa depan orang yang sangat ia cintai. Jae-hui tak bisa berpura-pura lagi jika memang ia tak pernah mencintai Tuan Seo, yang juga tak pernah tulus mencintainya. 내 목숨보다 사랑한 한 남자의 인생까지 망가뜨려가면서. Di saat Tuan Seo merasakan nyeri dada, Jae-hui bahkan tak segera memberinya obat dan hanya membahas masalah uang, hingga akhirnya Tuan Seo mengalami serangan jantung. Di malam itu pun rupanya Min Young juga datang ke rumah Tuan Seo. Ia bahkan dengan teganya melarang Jae-hui untuk menelpon ambulan. Karena menurutnya, kematian Tuan Seo yang lebih cepat justru akan membawa keuntungan bagi keduanya. Karena terlambat penanganan, Tuan Seo pun akhirnya tewas. Jae-hui terpaksa menuruti kata-kata Min Young karena ia juga harus memikirkan nasib Eun-seok ke depannya. Dengan penuh kewaspadaan, Yoon-ha masih menguping pembicaraan tersebut dari HP yang masih ia genggam. Kabar duka itu pun Yoon-ha sampaikan kepada Eun-gi lewat sebuah pesan yang seketika membuat Eun-gi hilang kendali ketika di perjalanan. Keesokan harinya Taesan mengumumkan berita kematian Tuan Seo ke penjuru negeri. Perusahaan itu pun kini dalam kekosongan kekuasaan karena Eun-gi, satu-satunya pewaris tahta, justru menghilang dari rumah sakit setelah ia mengalami kecelakaan. Hampir 1 bulan berlalu tak ada kabar di mana keberadaan Eun-gi. Pihak Taesan juga sudah melakukan pencarian hingga ke luar negeri. Tak ada pilihan, Jae-hui akhirnya diangkat menjadi CEO Taesan. Dengan bantuan Min Young, ia mulai membenahi berbagai bisnis yang sempat menurun. Terlihat Yoon-ha pun tak bisa berkutik, apalagi melaporkan perbuatan Jae-hui dan Min Young ke polisi. Karena ia juga diancam oleh Min Young. Rupanya Min Young menjadi saksi kunci jika ayah Yoon-ha adalah penyebab ibu Eun-gi meninggal dalam sebuah kecelakaan. Yoon-ha pun terpaksa ikut menutupi kejahatan Min Young karena ayahnya sendiri juga terlibat dalam kejahatan yang tak jauh berbeda. Meskipun pria itu hanya menjalankan perintah. 큰 사모님의 교통사고를 지시했던 증거자료. Kredibilitas Jae-hui sebagai CEO tentunya tak dianggap oleh rekan sosialita. Mereka tahu jika kekuasaan yang Jae-hui dapatkan adalah berkat menjadi wanita simpanan. Sehingga Jae-hui harus sadar diri, karena sampai kapanpun ia tak akan naik derajat. Ucapan yang begitu menohok rupanya sering Jae-hui dapatkan. Bahkan dari mereka yang mengaku mengenal dekat dengan keluarga Eun-gi. Ia pun yakin jika Eun-gi akan segera kembali. Berpindah pada Jae-gil yang sedang menghadiri acara pemakaman ayahnya. Saat itu ia tetap menolak pulang ke rumah mewahnya. Bahkan ia tak akan mengambil warisan sepeser pun. Ia lebih menyerahkan semua tanggung jawab perusahaan kepada saudaranya.
Nasib Maru rupanya jauh lebih menyedihkan. Walaupun kini ia berkecukupan, namun uang tersebut diperolehnya dari hasil menipu. Maru kini bertangan dingin dan tak peduli berapa banyak orang yang menderita karena perbuatannya. Karakter Maru yang dulu seolah telah mati, Jae-gil bahkan sudah lelah untuk menasehatinya. 다른 이상한 사람 영혼이 네 몸속에 들어와서 사는 것 같아. Shin berpindah pada Jae-hui. Di hari itu, sepertinya Jae-hui sedang lelah karena terus diperas oleh Jae-sik. Ia bahkan mengancam Jae-sik agar membusuk di penjara jika berani melukainya lagi. Meskipun bergelimang harta, tapi tak membuat kehidupan Jae-hui bahagia. Untuk membuang semua ingatannya tentang Eun-gi, ia meminta para pelayan untuk menyingkirkan barang-barang Eun-gi di kamarnya, karena ruangan tersebut akan digunakan sebagai tempat bermain onsok. Jae-hui beranggapan jika Eun-gi sudah mati, sehingga mereka harus segera melupakannya. Tak butuh waktu lama bagi Jae-hui membalas dendam pada seorang wanita yang tempo hari menghinanya. Ia akhirnya bisa membuat wanita itu bertekuk lutut dan bersedia membantunya dalam urusan bisnis. Setelah Jae-hui mengencani suami wanita tersebut dan mengancam akan menjadi simpanannya, 부근되시는 박 회장님께 부탁을 드렸죠. misteri menghilangnya Eun-gi akhirnya terungkap karena gadis itu ternyata mengalami amnesia dan dalam perawatan seorang asisten. Tak ada satupun kenangan yang berhasil ia ingat, bahkan untuk sekedar membaca dan menulis. Hanya sebuah kamera dan foto kebersamaannya dengan Maru yang membuatnya kembali ke lingkungan kumuh tempat di mana Maru tinggal. Eun-gi pun sumringah saat bertemu dengan seseorang yang mirip dengan pria di dalam foto miliknya. Ia lalu bertanya apakah Maru mengenalinya, karena di dalam foto tersebut keduanya terlihat seperti sepasang kekasih. Maru sangat terkejut karena setelah 1 tahun berusaha melupakan Eun-gi, tapi di hari itu Eun-gi datang dengan ingatannya yang telah hilang. Asisten kepercayaan Eun-gi yang bernama Nyonya Hyun menjelaskan alasan keduanya menemui Maru yang tak lain adalah untuk meminta bantuan. Ia berharap Maru bersedia membantu Eun-gi memulihkan kesehatan otaknya, karena kecelakaan itu tak hanya membuat Eun-gi amnesia, tapi Eun-gi juga lupa tentang ilmu pengetahuan yang selama ini ia dapatkan. Eun-gi pun memiliki kemampuan berpikir layaknya anak umur 5 tahun. Bersama Jonha, Nyonya Hyun terpaksa menyembunyikan Eun-gi karena khawatir jika Eun-hee akan mengambil alih kepemimpinan Taesan selamanya karena sudah menganggap Eun-gi tidak layak. Ia juga yakin Jae-hui terlibat dalam kematian Tuan Seo yang terbilang tidak wajar. 어떻게든 꼬투리를 잡아서 태산에서 내치려고 들 테고. Maru sempat keberatan membantu karena itu semua bukanlah tanggung jawabnya. Apalagi ia juga tak ingin berurusan dengan grup Taesan. Saat itu Nyonya Hyun berkata jika Maru adalah satu-satunya orang yang Eun-gi percayai saat ini. Maru berkata jika Eun-gi datang pada orang yang salah karena keduanya tak pernah saling mencintai. Semua kenangan pun tak perlu dibahas karena sebuah foto belum bisa membuktikan jika keduanya memiliki hubungan spesial. Beberapa saat kemudian Jae-sik datang ke rumah Maru. Meskipun Maru berusaha mengalihkan pandangan Jae-sik terhadap Eun-gi, tapi tetap saja Jae-sik sekilas melihat wajah gadis yang sedang bersama Maru. Sementara Maru enggan menanggapi permintaan Eun-gi untuk mengajarinya banyak hal agar ia cepat sembuh seperti sedia kala. Ia pun memilih untuk pergi meskipun bertentangan dengan hati nurani. Eun-gi semakin putus asa karena pria yang dianggapnya dikenal baik justru mengabaikannya. 이사님! Sekilas Jae-sik teringat adanya selebaran orang hilang saat melihat wajah Eun-gi dari jarak dekat. Sementara Jae-hui disibukkan dengan rapat untuk melanjutkan proyek yang dirintis Eun-gi sejak 3 tahun yang lalu. Jae-hui mengambil keputusan untuk menghentikan proyek tersebut dan menggantikannya dengan pembangunan hotel. Sebenarnya banyak anggota direksi yang tak setuju karena harus menunggu persetujuan dari Eun-gi jika suatu saat ia kembali. Jae-hui berniat mencopot jabatan Eun-gi sebagai CEO anak perusahaan Taesan. Ia pun berniat mengambil kendali sepenuhnya. Berpindah pada rumah Nyonya Hyun, tempat di mana Eun-gi selama ini diasingkan. Jae-sik yang penasaran ternyata mengikutinya, lalu merekamnya sebagai alat untuk mendapatkan uang dari Jae-hui. Panjang hari tanpa lelah Eun-gi belajar kosakata dan merangkai kalimat agar otaknya terus terasa. Kedatangan Yong-ha membuat Eun-gi semakin bersemangat karena pria itu membawakan bunga kesukaannya. Jun-ha berharap Eun-gi segera sembuh karena ada banyak hal yang harus ia ceritakan jika ingatannya pulih.
Chonha pun semakin kepikiran karena masa depan Tae-san kini sedang dipertaruhkan. 돌아갈 수 있을까요? Berpindah pada Maru yang masih saja menipu orang dengan berbagai cara, termasuk pada seorang pria yang rela menjual penelitian kantornya demi uang, yang sebenarnya tak pernah Maru berikan. Dari hari ke hari perbuatan Maru semakin membuat Choco habis kesabaran. Choco bahkan rela mengeluarkan uang tabungannya untuk mengganti rugi korban Maru. Tak hanya Choco, Jae-gil pun memutuskan untuk pergi dari rumah Maru dan tinggal di kos-kosan. Keduanya melakukan pekerjaan sampingan agar tak selalu bergantung pada Maru. Padahal sebenarnya kondisi Choco sedang sakit. 근데 너 안색이 왜 이래? 아파 또? Berpindah pada Jae-hui yang sedang menemani Eun-sok. Saat itu Eun-sok mengaku sangat merindukan kakak tirinya. Kepolosan Eun-sok layaknya anak kecil yang bertentangan dengan isi hati Jae-hui, yang saat itu berkata jika ia tak akan membiarkan Eun-gi kembali untuk mengambil apa yang sudah ada di dalam genggamannya. Seorang diri Maru menghabiskan malam. Ia pun terpikir kehidupan seperti apakah yang sedang ia jalani, seolah tanpa arah karena apapun yang selama ini perjuangkan menjadi sia-sia. Keesokan harinya Jae-sik nekat menemui Min Yong untuk bernegosiasi karena Jae-hui tak mau mengangkat teleponnya. Jae-sik memperlihatkan video Eun-gi yang sampai saat ini ternyata masih hidup. Ia akan memberitahu di manakah Eun-gi berada, asalkan Min Yong memberinya sebuah gedung bertingkat sebagai barter informasi. Sementara itu di ruangan berbeda, Jae-hui menerima laporan mengenai keberatan para anggota direksi atas usulannya di rapat sebelumnya. Jae-hui pun tersinggung saat Yun-ha sendiri mulai membangkang, bahkan tak menghormatinya sebagai CEO Tae-san. Satu-satunya alasan Jae-hui mempertahankan Yun-ha adalah agar ia lebih mudah mengawasinya, karena Jae-hui yakin Chon-ha bisa menusuknya dari belakang. 할 얘기가 있음 나한테 해요. Setelah melakukan negosiasi dengan Min Yong, Jae-sik berniat menculik Eun-gi yang saat itu sedang sendirian di dalam rumah karena Nyonya Hyun sedang berbelanja. Segala cara Min Yong akan lakukan asal Jae-hui bisa hidup tenang. Jae-sik beralasan jika ia adalah kakak Maru yang ditugaskan untuk menjemput Eun-gi karena ada hal penting yang ingin Maru sampaikan. Eun-gi tak mendapati kecurigaan sedikit pun. Ia lekas berganti pakaian, berharap Maru sudah berubah pikiran dan kembali membuka hatinya. Singkat cerita, dengan mudahnya Jae-sik membawa Eun-gi pergi keluar provinsi. Bahkan ia diberi minuman yang sudah dicampur obat tidur. Tak mendapati Eun-gi di rumahnya, Nyonya Hyun lalu mendatangi rumah Maru karena sebelumnya Eun-gi menulis sebuah surat. Pada akhirnya keduanya pun tersadar jika Jae-sik yang telah menculik Eun-gi. Karena dialah satu-satunya orang yang mengenal Maru dan melihat wajah Eun-gi di hari itu. 내 이름을 판거보면 나를 아는 사람 같은데요. Beruntungnya Nyonya Hyun sempat memasang alat pelacak di HP Eun-gi sehingga Maru bisa mengetahui keberadaan Eun-gi yang saat ini akan menyeberangi sebuah pulau. Rupanya Jae-sik berniat menjual Eun-gi ke rumah penghibur agar mendapatkan keuntungan berlipat. Butuh waktu yang cukup lama hingga Maru akhirnya bisa melacak Eun-gi yang saat itu berhenti di sebuah rest area. Hampir saja Maru kehilangan jejak jika ia lengah karena saat itu mobil Jae-sik tepat melewatinya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi saat Maru yakin jika mobil yang ada di depannya membawa Eun-gi yang saat itu tak berdaya. Maru akhirnya berhasil menghentikan Jae-sik, namun sayangnya Jae-sik bisa meloloskan diri saat ditanya siapakah yang memberikan perintah penculikan. Maru membentak Eun-gi mengapa ia pergi dengan seseorang yang baru dikenal. Dari ucapan Maru saat itu, Eun-gi menyesal berharap bertemu dengan Maru lagi karena Maru justru membencinya. Meskipun ingatannya saat ini hilang, tapi Eun-gi tahu bagaimana rasanya dipermalukan, sehingga ia tak akan mengemis cinta pada Maru lagi. Ia pun akhirnya pulang menggunakan taksi. 이 모양 이 꼴이 됐다고 내가 그렇게 만만하냐고. Berpindah pada Jae-hui yang sebenarnya sudah ditemui Jae-sik. Di luar dugaan, Jae-hui sebenarnya melarang Jae-sik menculik Eun-gi. Di malam itu, ia justru melaporkan Jae-sik atas tuduhan perjudian. Karena itulah satu-satunya cara agar Jae-sik mendekam di penjara selama 10 tahun dan tak akan mengganggunya lagi. Jae-hui tahu seperti apakah sifat Jae-sik yang serakah yang tak akan puas dengan hanya meminta sebuah gedung, sehingga ia akan menggunakan cara lain untuk menyingkirkan Eun-gi.
Maru menyesal apakah ucapannya tadi menyakiti hati Eungi, tapi sayangnya ia tak mengetahui kini di mana Eungi tinggal, sehingga Maru pun tak bisa meminta maaf padanya. Keesokan harinya, Jae-sik mendatangi Maru yang semalam berhasil lolos dari kejaran polisi. Tak ada lagi tempatnya berlindung. Jae-sik meminta maaf telah menculik Eungi. Ia sengaja mengkambing hitamkan Jae-hui jika semua adalah perintah darinya. Dari mulut Jae-sik, Maru akhirnya mengetahui di manakah Eungi kini tinggal. Di saat yang bersamaan, anak buah Min Young yang bernama Tuan Jo sudah berada di rumah Nyonya Hyun untuk mencari tahu apakah benar Eungi ada di sana. Secara kebetulan, keberadaan Tuan Jo di sekitar rumahnya juga dicurigai oleh Nyonya Hyun yang saat itu satu mobil dengan Maru. Ia yakin jika komplotan Jae-hui sudah mengetahui tentang Eungi yang ada di rumahnya. Tak ada waktu lagi, Nyonya Hyun meminta Maru untuk membawa Eungi pergi, sementara ia akan mengulur waktu. Singkat cerita, Maru membujuk Eungi untuk segera pergi bersamanya. Namun karena peristiwa kemarin, Eungi justru mengusir Maru. Maru akhirnya bercerita tentang pertemuan awalnya dengan Eungi dan berbagai kenangan yang akhirnya membuat Eungi luluh. 의대 중퇴생이었던 내가 널 응급처치했었어. Beruntungnya Jonha datang di waktu yang tepat, di saat Nyonya Hyun mulai tersudut. Ia mengancam akan melaporkan perbuatan Tuan Jo ke polisi karena telah memasuki wilayah seseorang tanpa izin. Mereka pun terpaksa mundur, apalagi Yonha juga seorang pengacara. Melihat kamar Eungi sudah kosong, Nyonya Hyun lega karena Maru sudah membawa pergi Eungi tepat pada waktunya. Meskipun saat itu ia ragu apakah Eungi akan aman bersama Maru. Sepanjang perjalanan, Maru menepati janji untuk membantu Eungi mengingat kejadian dulu. Meskipun saat itu Maru harus berkata jika Eungi adalah orang yang menyebalkan dan sering marah. Tapi pada akhirnya, Maru tahu jika itu adalah cara Eungi mengutarakan rasa sukanya terhadap Maru. 머리 터지겠다, 서은기. Esokan harinya di grup Taesan, Jae-hui mulai melakukan voting siapa saja yang sepakat memecat Eungi dari jabatannya. Tentu saja sebagian direksi menganggap Jae-hui memiliki maksud tersembunyi yang seolah ingin mencabut saham Eungi dari Taesan. Entah berapa tahun menunggu, tapi mereka akan tetap meminta persetujuan dari Eungi jika suatu saat ia kembali. 서이사가 실종된 지 2년이 지났습니까? 3년이 지났습니까? Jae-hui tak kehilangan akal. Ia justru menggunakan video yang dikirim oleh Jae-sik sebagai bukti jika Eungi sendiri tak ingin kembali pada Taesan dan memilih menjalani hidup sesuai keinginannya. Padahal saat ini Eungi berada di Seoul. Ia pun mempertanyakan nasib grup Taesan jika ditangani oleh wanita yang belum bertanggung jawab dan lebih memilih urusan pribadi bersama pacarnya. Sebagai seorang ibu, ia juga harus menghormati apapun keputusan Eungi dan mengambil alih pimpinan sesuai mandat Tuan Seo. Direksi pun tertegun melihat foto tersebut. Ia percaya pada Jae-hui setelah mengetahui Eungi sepertinya dalam keadaan sehat. Di rumahnya, Maru mengajak Jae-kil dan Choko mengemasi barang. Karena malam ini juga mereka harus pindah ke tempat yang lebih aman. Jae-kil dan Choko prihatin melihat kondisi Eungi yang sama sekali tak bisa mengingat. Sebelum pergi, Yonha sempat mengajak Maru bertemu. Ia memohon agar Maru menjaga dan membantu Eungi, serta mendapatkan kembali ingatan masa lalunya. Meski sebenarnya Yonha mengetahui jika Maru sendirilah yang menyebabkan kehidupan Eungi berantakan karena terperdaya oleh cintanya. Yonha sadar jika ia kini tak bisa melindungi Eungi karena Min Young juga mencurigainya. 전 강마루 씨가 누군지 잘 알고 있습니다. Mereka berempat akhirnya meninggalkan Seoul dan memulai kehidupan yang baru. Terlihat Jae-hui bersedih karena Maru benar-benar meninggalkan rumah yang memiliki banyak kenangan. Beberapa bulan kemudian tibalah hari yang ditunggu oleh Jae-hui karena ia akan dilantik sebagai pimpinan resmi grup Taesan. Karena sebelumnya ia hanya pimpinan sementara. Di tengah pidatonya di depan direksi dan pemegang saham, Jae-hui dikejutkan dengan kedatangan Eungi bersama Nyonya Hyun. Di depan banyak orang, sekuat tenaga Jae-hui berusaha menutupi rasa takutnya karena pimpinan Taesan yang asli kini telah kembali. Eungi mengungkapkan alasannya yang selama ini belum bisa pulang karena harus memulihkan diri setelah mengalami kecelakaan. Ia pun meminta maaf karena ada beberapa rekan perusahaan yang belum bisa Eungi kenali karena lama tak bertemu. Tak hanya itu, Eungi juga memperkenalkan Maru sebagai tunangannya yang ditugaskan untuk membantunya memimpin grup Taesan.
Ternyata semua yang Eun-gi ucapkan dalam pidatonya adalah hasil kerja kerasnya menghafal karena ia memang belum benar-benar pulih. Namun Nyonya Hyun terpaksa harus menampilkan Eun-gi di hari itu agar Jae-hui tak bisa dilantik. Bagaikan mimpi buruk bagi Jae-hui karena Eun-gi yang selama ini dikira tak akan kembali justru memberikan wewenang perusahaan pada Maru. Hal itu pun dirasa mustahil karena Eun-gi sebenarnya mengetahui alasan Maru mendekatinya yang tak lain bukan karena cinta tapi untuk membalas dendam. Kembalinya ke Taesan dirasa Eun-gi terlalu cepat karena ia bahkan belum mengingat ruangan kerjanya. Maru berkata jika dirinya lah yang akan bertarung dan yang perlu Eun-gi lakukan hanyalah berdiri di belakangnya. 싸움은 그쪽에서 먼저 걸었어. Seketika Maru teringat akan perjanjiannya dengan Yonha 2 bulan yang lalu. Ternyata Yonha meminta Maru untuk membantu Eun-gi mendapatkan jabatannya dan segera pergi dari hidup Eun-gi jika hal itu bisa terwujud. Karena jika ingatan Eun-gi pulih, pasti ia akan membenci Maru dengan segala kenangan buruk yang mana Maru hanya memperalatnya. Maru pun akhirnya sepakat asalkan ia diberi separuh saham grup Taesan. Hal itu pun yang selama ini mengganggu pikiran Yonha. Ia yang sebenarnya menyukai Eun-gi pun dibuat cemburu. Apalagi saat Nyonya Hyun berkata, jika semua kemajuan kondisi Eun-gi adalah berkat sentuhan cinta Kang Maru. Nyonya Hyun sepertinya belum tahu tentang latar belakang Maru dan isi perjanjian dengan Yonha. Berada satu lift dengan Eun-gi membuat Jae-hui merasa canggung, apalagi juga ada Maru di sana. Ia pun memberanikan diri untuk mengajak Eun-gi pulang ke rumah. Namun Maru berkata, jika Eun-gi akan selalu tinggal bersamanya. Eun-gi hanya menerima tawaran makan malam dari ibu tirinya itu. Satu-satunya ruangan yang ingin Eun-gi datangi adalah ruangan kerja ayahnya. Jae-hui berkata sinis jika Eun-gi harus meminta maaf pada mendiang sang ayah karena di hari kematiannya Eun-gi justru sedang kabur bersama pria idaman. Sembari memandangi foto Tuan Seo, Eun-gi pun bertanya pada Maru, apakah pria idaman yang dimaksud Jae-hui adalah Maru? Ia pun tak menyangka begitu besar rasa cintanya pada Maru di masa lalu yang juga mengalahkan segalanya. Saat ada kesempatan berbicara empat mata, Jae-hui mencecar banyak pertanyaan pada Maru, termasuk alasan yang membuat Maru masuk ke dalam kehidupannya lagi. Padahal sebelumnya Maru berkata, jika ia sudah tak peduli lagi dengan apa yang akan Jae-hui lakukan. Maru beralasan jika yang ia lakukan saat ini adalah demi melindungi wanita yang ia cintai, yang tak lain adalah Eun-gi. Ia balik mengancam Jae-hui agar segera meninggalkan posisi CEO dan rumah yang sebenarnya bukan miliknya. Merasa ada kejanggalan setelah menemukan buku tulis yang ada di rumah Nyonya Hyun, Min Young menduga jika buku tersebut adalah tulisan Eun-gi yang sedang mempelajari banyak hal karena mengalami amnesia. Ia pun semakin yakin dengan adanya tulisan tangan Yonha yang memberi semangat agar Eun-gi tetap kuat. Hampir setiap hari Yonha melewati rumah Eun-gi hanya untuk memastikan apakah keadaannya baik-baik saja. Beruntungnya Choko selalu memperhatikan kondisi Eun-gi dan memberikan semangat yang tiada henti. 우리 아빠 살아계실 때 약장수였거든요. Semalaman Maru mempelajari perusahaan yang rencananya akan diakuisisi oleh Taesan. Ternyata setahun yang lalu akibat sebuah kecelakaan, Maru mengalami pecah pembuluh darah yang seringkali membuat kepalanya sakit. Keesokan harinya, Yonha melihat keseriusan Maru dalam menghadapi rapat bersama Jae-hui dan direksi. Ia lalu memberikan berkas yang diharapkan bisa membantu Maru untuk menyerang argumen Jae-hui. Singkat cerita, apa yang Maru sampaikan dalam rapat berhasil menunjukkan jika dirinya memang layak berada di tempat tersebut. Karena saat itu, Jae-hui tak bisa berkutik karena langkah yang akan ia ambil untuk mengakuisisi sebuah perusahaan justru bisa berdampak buruk bagi Taesan. 설마 그 정도 준비와 생각도 없이 일을 추진해 오신 건 아니겠죠? Sementara Min Young justru tak mengikuti rapat karena ia sibuk mencari di manakah Eun-gi tinggal. Rupanya ia mengecek apakah sebenarnya Eun-gi mengalami lupa ingatan. Meskipun belum banyak mengetahui siapakah pria yang ada di hadapannya, tapi yang jelas Eun-gi hanya berkata jika Min Young adalah orang yang jahat. Sekilas ingatan masa lalu Eun-gi muncul, di mana Min Young mulai berkhianat karena lebih berpihak pada Jae-hui dengan menjual resort di Jepang. Setelahnya, Eun-gi dijadwalkan memeriksakan diri ke dokter syaraf. Meskipun sudah ada kemajuan pesat tentang baca dan tulisan, namun dokter berpesan agar Eun-gi tak panik jika ingatan yang menyakitkan justru akan sering muncul.
Sadar posisi dirinya sudah tak aman sejak kembalinya Eungi, Jae-hui juga mengingatkan Min Young agar ia menjaga jarak. Tentunya agar Min Young tak ikut terperosok jika suatu saat rencana Jae-hui gagal. Namun Min Young sudah memantapkan hati dan akan tetap berada di sisi Jae-hui hingga akhir. Ia pun menelpon Tuan Jo untuk segera menyingkirkan Maru. 조비서, 그동안 준비하고 있던 거 Suatu hari Maru mengajak Eungi berlibur. Mulai saat ini, keduanya berniat membuat kenangan yang menyenangkan. Sebuah pantai adalah tempat yang Maru pilih untuk menghabiskan waktu seharian bersama Eungi. Membantu Eungi mendapatkan ingatannya adalah tujuan utama Maru saat ini. Walaupun pada akhirnya, di saat itulah Maru harus kehilangan Eungi. Rupanya Min Young berencana menjebak Maru atas tuduhan membocorkan rahasia Taesan pada perusahaan pesaingnya. Hal itu pun dibuktikan dengan flash disk yang sudah ia siapkan ketika proses penggeledahan. Ia berharap agar Maru dijebloskan ke penjara. Namun sayangnya, dugaan itu pun berhasil ditepis oleh Maru. Yeonha pun dibuat kesal karena Min Young menggunakan cara yang licik untuk menyerang Maru. Meskipun keberadaan Maru menghalangi cintanya pada Eungi, tapi menurutnya mencintai tak harus memiliki. 이런 말도 안 되는 누명 씌워서 범죄자로 모는 거 Sementara Eungi mulai menghafal satu persatu biodata pejabat Taesan dan beberapa orang yang paling dekat dengannya. Ia teringat ucapan dokter agar mengunjungi dan mengingat kenangan buruk meskipun akan menyakitkan. Namun hal itu justru akan mempercepat Eungi mendapatkan kembali semua ingatannya. Ia pun nekat mendatangi rumahnya sendiri karena di sana dipastikan banyak menyimpan kenangan suka maupun duka. Tak sengaja Eun-sok melihat kedatangannya. Bocah itu pun sangat bahagia karena mengira kakak tirinya akan kembali tinggal satu rumah. Eungi tak bisa menolak ajakan Eun-sok untuk masuk dan bermain sebentar dengannya. Setibanya di rumah, Maru sangat panik karena Eungi pergi dan tidak membawa HP. Bersama Choco, Maru mencari keberadaan Eungi. Hingga pada akhirnya Jae-gil berkata, jika Eungi sebelumnya berpamitan akan pergi ke rumahnya yang lama. Maru bergegas menyusulnya karena khawatir Jae-hui akan mengetahui keadaan Eungi yang sebenarnya. Berpindah pada Jae-hui yang baru saja pulang bekerja, melihat Eungi yang sangat akrab dengan putranya menjadi pemandangan yang aneh bagi Jae-hui. Karena sebelumnya Eungi bahkan tak ingin Eun-sok menyentuh tangannya. Eun-sok saat itu berkata jika Eungi telah berubah karena dulu kakak tirinya sering membentak bahkan menyebut Eun-sok sebagai anak yang bodoh. 은기 누나랑 몬스터 게임 했어. Kecurigaannya pun kian bertambah saat Eungi mulai bertingkah aneh karena ia bahkan mengkonsumsi makanan yang sebenarnya membuatnya alergi. Untuk lebih meyakinkan dirinya jika Eungi hilang ingatan, Jae-hui meminta pelayannya menyediakan makanan yang sangat Eungi benci. Beruntungnya Maru datang di waktu yang tepat sehingga keadaan Eungi yang sebenarnya bisa tetap terjaga. Dari seorang pelayan, keduanya mengetahui jika sepertinya Jae-hui sengaja menyediakan makanan yang tidak disukai oleh Eungi. Eungi lalu menulis sebuah pesan jika ia terpaksa pergi tanpa pamit karena tersinggung dengan hidangan makan malam yang membuat Eungi mual karena berasal dari fermentasi ikan. Sejak saat itu, Maru melarang Eungi berkeliaran seorang diri. 어디든 무조건 나하고 같이 다녀. Semakin Eungi mengetahui seperti apakah dirinya yang dulu, ia semakin takut jika ingatannya akan kembali. Karena kepribadiannya yang dulu ternyata sangat arogan. Tak diduga, Eungi mengingat sebuah lagu yang sebelumnya pernah putar di dalam mobil Maru. Maru pun menduga jika ingatan Eungi kini telah kembali. Kepada dokter, Eungi memberitahu apa saja yang sudah berhasil ia ingat, termasuk saat ia mengalami kecelakaan. Rupanya, Min Young curiga dengan hasil kesehatan Eungi yang sepertinya dipalsukan. Ia meminta ajudannya untuk mencari rekam medis Eungi yang asli. 처음에 서은기 사고 났을 때 수술했던 Di suatu malam, Eungi berusaha mengingat alasannya melawan arus lalu lintas yang membuatnya mengalami kecelakaan. Beberapa waktu kemudian, seseorang memencet bel di rumah yang ternyata adalah Jae-hui. Maru sempat melarangnya untuk membuka pintu setidaknya sampai ia pulang. Karena terus memohon, Eungi akhirnya mengizinkan Jae-hui untuk masuk. Awalnya Jae-hui berdalih akan mengajak Eungi pulang ke rumah. Terlebih, ia belum resmi menikah dengan Maru yang bisa membuat rumor tak sedap. Sengaja Jae-hui membahas alasan Eungi yang memilih bertahan bersama Maru dari sekian banyak pria. 은석이도 너 계속 찾아. Ia menyayangkan sikap Eungi yang arogan karena dulu sempat menolak keberadaan Eun-sok.
Mendengar hal itu, Eungi teringat jika Jae-hui pernah mengucapkan kalimat yang tak jauh berbeda, yang mana ia menentang hubungannya dengan Maru di masa lalu. Padahal saat itu Jae-hui tahu jika Eungi sangat mencintainya. Jae-hui merasa ada yang janggal karena ternyata Eungi tak mengetahui alasan Maru mendekatinya. Tak lama kemudian, Eungi pun tak sadarkan diri karena tak mampu menahan rasa sakit akibat trauma. 성기야 정신 차려. 성기! Sepanjang malam Maru menunggu Eungi di rumah sakit. Ia pun terkejut karena saat terbangun Eungi sudah tak ada di atas ranjangnya. Ia justru tertidur di taman rumah sakit. Namun saat itu Eungi tak mengenali Maru dan berjalan tanpa arah hingga nyaris tertabrak mobil. Nyonya Hyun dibuat panik. Ia lalu menemui dokter untuk meminta penjelasan apakah yang harus mereka lakukan karena Eungi bahkan lupa tentang ingatan yang sebelumnya ia dapatkan. Dokter berkata jika Eungi baru saja mengalami guncangan drastis yang juga bisa menyebabkan hilangnya ingatan lebih banyak, namun secara perlahan Eungi bisa mengingatnya kembali. Maru lalu membawa Eungi pulang, meskipun di rumah Eungi justru histeris setelah melihat foto kebersamaannya dengan Maru karena menganggap semua itu kebohongan. Sementara itu di lain tempat, Jae-hui dan Min Young mulai yakin jika Eungi amnesia setelah ia mendapatkan bukti hasil pemeriksaan medis yang asli. Keduanya pun berencana menyatakan Eungi kurang kompeten sehingga Jae-hui lah yang akan diberi kuasa mengendalikan semua saham. 금치산 청구에 들어갈 생각입니다. Keesokan harinya Jae-hui berniat menjenguk Eungi karena semalam dikabarkan pulang dari rumah sakit. Joko sempat melontarkan kekecewaan dengan menyebut Jae-hui sebagai seorang pengkhianat. Ia bahkan menganggap Jae-hui tak tahu malu ketika berkata jika kebahagiaannya saat ini dirasa tak lengkap karena Maru tak bersamanya lagi. Maru tentu saja tak mengizinkan Jae-hui bertemu Eungi setelah apa yang ia lakukan semalam yang membuat Eungi pingsan. Di depan Maru, Jae-hui merasa tak bersalah karena ia hanya membahas tentang hubungannya dengan Maru. Ia yakin segala upaya yang dilakukan Maru untuk Eungi adalah untuk menutupi rasa bersalahnya bukan atas dasar cinta. Karena sejauh ini Eungi adalah korban. 사랑은 의리로 하는 게 아니야. Di hari itu Eungi masih berusaha berdamai dengan dirinya sendiri. Meskipun berbagai makanan dan minuman yang Maru berikan selalu ia tolak. Maru sangat sabar menghadapi Eungi karena setidaknya ia bisa mengeluarkan segala emosi yang selama ini menumpuk di dalam hatinya. Maru ingin Eungi segera bangkit sekalipun ia mengingat kenangan yang begitu menyakitkan tentang Maru. Kesehatan Maru sendiri pun sebenarnya sedang tidak fit karena ia mengalami nyeri kepala hingga muntah karena terus mengabaikan saran dokter untuk operasi. Setelah suasana hatinya membaik, Eungi berkata jika semalam ia memimpikan Maru, yang mana di dalam mimpinya Maru adalah orang yang jahat yang kerap menyakiti dan mempermalukannya. Maru pun bertanya apakah yang akan ia lakukan jika ingatan Eungi pulih dan Maru memang mempunyai sifat seperti itu. Eungi pun menjawab jika ia tak akan pernah memaafkan Maru. Maru seolah tak sabar menunggu momen tersebut karena ia memang sudah siap menerima segala konsekuensinya. 용서 못하지. Dirasa mendapat pernyataan yang membingungkan, Eungi pun menemui Yonha karena sesuai ingatannya, Yonha pernah berkata jika ada seorang yang mendekati Eungi sebagai alat untuk membalas dendam. Anehnya Yonha justru menampik hal itu. Ia ingin melindungi Maru, padahal di saat itu Eungi berharap Yonha bisa memberitahu siapakah Maru yang sebenarnya. Di sisi lain, Jae-hui justru mengajak Maru berada di pihaknya dan berdamai. Jae-hui berencana menjebak Eungi. Ia memberi tugas Eungi untuk bernegosiasi dengan seorang CEO perusahaan untuk membicarakan masalah investasi. Eungi ingin membuktikan dirinya mampu sehingga menerima tugas tersebut, meskipun saat itu Nyonya Hyun dan Maru terus menghalanginya. 어떤 분인지 김 비서 만나서 알아보고 오겠습니다. Singkat cerita, Eungi mempelajari dan menghafal tentang CEO yang akan ditemuinya, termasuk kehidupan keluarganya baru-baru ini. Ternyata Jae-hui sengaja menukar CEO yang dimaksud dengan pimpinan perusahaan lain, sehingga yang Eungi ucapkan justru membuatnya sakit hati, karena Eungi justru memberi selamat pada CEO tersebut, padahal ia baru saja kehilangan putranya. Sontak Tuan Nam membatalkan investasinya pada grup Taesan, karena mengira Eungi bernegosiasi dalam keadaan mabuk. Merasa dibodohi oleh Jae-hui, Eungi merasa lelah dan ingin mengakhiri ini semua. Namun Maru justru ingin Eungi memperbaiki situasi dan meminta maaf pada Tuan Nam, sembari mengatakan jika ia baru saja mengalami amnesia. 뭘 얼마나 했다고 그만해.
Tuan Nam ternyata sangat menghargai kejujuran dan kepercayaan Eun-gi untuk mengaku kelemahannya yang sedang sakit. Ia rupanya cukup bijak sehingga bukannya membatalkan investasi, namun Tuan Nam ingin bernegosiasi ulang dengan Eun-gi. Hal itu pun membuat Jae-hwi geram karena usahanya untuk menjatuhkan Eun-gi belum berhasil. Di depan rapat Dewan Direksi, Eun-gi berencana mengumumkan kondisi putrinya yang sesungguhnya. Tapi tiba-tiba seorang sekretaris memberinya secari kertas yang bernada ancaman. Jika rahasia Jae-hwi yang ingin menyingkirkan Eun-gi akan ia bongkar. Melihat Maru dan Jae-sik ada di depan ruang rapat membuat Jae-hwi panik. Apalagi saat itu keduanya mengancam akan memberitahu semua kebusukan Jae-hwi yang telah menyuruhnya untuk menyingkirkan Eun-gi dan memperalat Maru atas peristiwa pembunuhan 6 tahun silam. Jae-hwi lalu membatalkan niatannya membongkar kebenaran penyakit Eun-gi. Ia justru mengangkat putri tirinya itu sebagai CEO pendamping. Hal itu pun membuat Jae-hwi geram karena Maru ternyata memanfaatkan Jae-sik. Kepada Eun-gi, Maru berkata jika semua itu adalah berkat kerja keras Eun-gi sehingga ia layak mendapat jabatan CEO pendamping. 네 힘으로, 네 진심으로. Eun-gi harus sekuat tenaga mengingat semuanya. Keduanya pun berniat mendatangi rumah Maru di mana Eun-gi sering mengunjunginya. Tanpa keduanya tahu, Jae-hwi rupanya juga ada di tempat tersebut karena ia bahkan sudah membeli rumah itu untuk sekedar melepas kerinduan dan kenangannya bersama Maru. Setelahnya Maru mengajak Eun-gi ke tempat di mana keduanya memutuskan hubungan, namun sayangnya Eun-gi belum bisa mengingat apapun. Di malam harinya Min-young menghajar Jae-sik sembari memberi penawaran agar Jae-sik berpihak padanya lagi. 강마루와의 거래 조건이 어떻게 됩니까? Esok harinya Eun-gi bangun sangat pagi. Ia mengajak Maru ke kantor karena ingin diajari banyak hal, terutama urusan bisnis yang Maru ketahui belakangan ini. Namun sayangnya hari itu Maru mendapat kabar buruk jika Jae-hwi menggelapkan dana perusahaan dan berniat memfitnah Eun-gi. Bersama Min-young, keduanya masih saja ingin Eun-gi dinyatakan inkompeten, namun kini dengan cara yang sedikit berbeda. Ia menghubungi seorang pria bernama Kim yang juga mantan Eun-gi untuk merebutnya dari pelukan Maru. Tuan Kim menyebut jika dulu keduanya saling mencintai. Ia bahkan mengarang cerita pernah tinggal bersama Eun-gi saat kuliah di Amerika. Namun saat itu Eun-gi justru tak mengingat pria tersebut karena yang diingatnya adalah kenangan yang indah saat berkencan bersama Maru. Eun-gi lalu meninggalkan Tuan Kim karena yang diucapkannya ternyata tak sesuai dengan memori yang ada di otaknya. 네 손 치우라고. Sementara Maru dijebak oleh Min-young atas tuduhan penganiayaan. Di hari itu sebenarnya Maru hanya memberi peringatan pada seorang pejabat yang memfitnah Eun-gi. Namun atas perintah Min-young, ia justru mengirim para preman untuk menganiaya pejabat hingga koma. Hal itu pun membuat Maru akhirnya ditangkap polisi. Sebenarnya Jae-hwi mulai merasa adanya ketidakcocokan dengan Min-young yang selalu bertindak tanpa persetujuannya. Apalagi Jae-hwi juga tak rela jika Maru kembali mendekam di balik penjara. Pada akhirnya Jae-hwi membayar para preman dengan harga yang sangat mahal agar mereka menyerahkan diri ke polisi sehingga Maru bisa dibebaskan. Eun-gi menjemput Maru di kantor polisi lalu mengajaknya untuk menikah karena ia yakin jika Maru adalah pria yang sangat ia cintai dengan segenap jiwa. Meskipun sebenarnya Maru ragu jika Eun-gi akan berubah pikiran pada saat ingatannya kembali pulih. Keduanya menuju butik untuk mencari gaun pengantin yang cocok. 예쁘지? Sementara Jae-hwi mulai tak bersemangat karena kini harapannya untuk kembali pada Maru mulai sirna. Ia mengunjungi kedai minum yang sering ia datangi bersama Maru. Min-young berniat membawa Jae-hwi keluar dari tempat itu karena memang Jae-hwi tak pantas berada di sana bersama para berandalan. Kebaikan Min-young seolah tak pernah terbalaskan oleh Jae-hwi. Ia bahkan menolak ciumannya di malam itu. Min-young meminta Jae-hwi fokus pada tujuan awal, jangan sampai rasa cintanya pada Maru membuat pengorbanan Min-young selama ini sia-sia. Apalagi Min-young juga telah mengkhianati Tuan Seo selama ia hidup. Karena penasaran dengan tragedi kecelakaan yang menimpa dirinya, Eun-gi mencari berita di internet. Ternyata pengemudi lain yang Eun-gi tabrak masuk ICU yaitu seorang pria yang berinisial K. 케이씨? Di sisi lain, Jae-gil akhirnya tahu jika selama ini Maru menyembunyikan penyakitnya dari Choco. Maru meminta Jae-gil untuk tetap menjaga rahasia sementara waktu dengan alasan Maru ingin menikmati hidup seperti apa adanya. Maru khawatir efek operasi yang mungkin ditimbulkan yang bisa menyebabkan kelumpuhan atau mungkin kematian. Singkat cerita, hari pernikahan Eun-gi dan Maru tersebar di dunia maya yang membuat Jae-hwi kian frustasi. Ia memohon agar Maru membatalkan pernikahannya. Kini giliran Maru yang akan berkuasa karena dipastikan ia akan menguasai aset dan saham Eun-gi setelah sah menjadi walinya.
Singkat cerita, ingatan Eun-gi akhirnya sudah pulih. Ia pun tahu jika Nyonya Hyun ikut berbohong jika pengemudi yang ia tabrak ternyata adalah Maru. Melihat Eun-gi sudah mengingat semuanya, Nyonya Hyun sangat lega karena ia bisa menepati janjinya pada Tuan Seo menjadikan Eun-gi sebagai CEO grup Taesan. Hal yang Eun-gi lakukan setelah ingatannya pulih adalah mengunjungi rumah Abu ayahnya. Ia meminta maaf karena sempat tak bisa mewujudkan impian dan membuat ayahnya kecewa. Di depan Maru, Eun-gi masih berpura-pura jika ingatannya belum pulih. Ia menyobek semua tulisan tangannya beberapa waktu lalu yang tertulis jika Maru adalah orang yang paling baik yang sangat ia sayangi. Padahal Maru sendiri sebenarnya sudah mengetahui jika belakangan ini ingatan Eun-gi sudah pulih, tapi ia akan tetap menunggu sampai kapan Eun-gi berakting di depannya. 거짓말이라도 좀 하라고. Kepergian Jae-hwi ke rumah Maru diketahui oleh Min Young. Ia mengingatkan Jae-hwi agar tidak membuang waktu apalagi sampai lengah karena pertarungan belum usai. Singkat cerita, karena harus menyiapkan hari pernikahan, Eun-gi memutuskan untuk cuti beberapa minggu. Ia sengaja meminta bantuan Jae-hwi untuk memilihkan gaun pengantin yang cocok dan membeli berbagai perlengkapan pernikahan yang membuat Jae-hwi kian cemburu. 이것도 예쁘죠? Di sisi lain, Yeonha akhirnya menyadari jika ingatan Eun-gi telah kembali. Karena Eun-gi menagih ucapan Yeonha waktu itu, jika ada hal yang penting yang harus Yeonha bahas setelah Eun-gi sembuh. Eun-gi bahkan baru tahu jika selama ini Yeonha sangat menyukainya. Hari pernikahan itu pun akhirnya tiba juga, namun Maru tak kunjung datang. Rupanya Eun-gi sengaja menyebar rumor adanya hubungan Jae-hwi dengan Maru yang saat itu sudah menjadi konsumsi publik. Jae-hwi bahkan dikerumuni banyak wartawan untuk mengklarifikasi kabar tersebut. 내용 관계라고 하는데 사실입니까? Hingga acara pernikahan terpaksa dibatalkan karena Maru datang di saat semua orang sudah membubarkan diri. Ia lalu mengajak Eun-gi ke sebuah tempat. Maru pun berkata jika sebenarnya ia sudah tahu ingatan Eun-gi sudah pulih, sehingga dipastikan Eun-gi juga sudah mengetahui siapakah Maru yang sebenarnya. Sesuai ucapannya dulu, Eun-gi tak akan pernah memaafkan Maru, karena Eun-gi justru meninggalkan ayahnya di saat ia sangat terobsesi pada Maru. Eun-gi akhirnya meninggalkan Maru dan meminta Yeonha mengantarnya ke sebuah tempat yang membuatnya bisa tenang. Namun sekuat apapun Eun-gi berusaha dan membenci Maru, rasa sayangnya terhadap pria itu justru semakin besar. Malam itu juga Nyonya Hyun mengemasi barang-barang Eun-gi dari rumah Maru. Keesokan harinya Eun-gi memutuskan untuk kembali ke rumahnya yang lama. Siang harinya di kantor, Min Young menggelar konferensi pers. Ia meminta Jae-hwi menyangkalnya di depan para reporter. Ia berdalih akan mencari sumber gosip dan menuntut atas pencemaran nama baik. 어제 터진 회장님과 강 팀장의 스캔들 문제가 Min Young mengancam Jae-hwi agar tak berpaling pada Maru karena Jae-hwi yang menyeretnya sejauh ini. Terlebih, Min Young sudah sangat melindunginya. Min Young bahkan memaksa Jae-hwi untuk menikah dengannya. Maru dan Eun-gi tak bisa menutupi kerinduan masing-masing. Nyatanya, meskipun terpisah, Eun-gi masih mengharapkan Maru. Maru akhirnya berpamitan setelah ia memastikan keadaan Eun-gi baik-baik saja. Keesokan harinya, Jae-gil memaksa Maru ke rumah sakit untuk melakukan operasi. Jae-gil bahkan bersedia merawat Maru dan Choko jika ada hal buruk yang menimpa Maru setelah operasi. 내가 평생 네 옆에서 똥을 좀 담아두면서 간호할 거니까. Kematian ayahnya yang dirasa tak wajar membuat Eun-gi menanyakannya pada Yeonha. Apalagi di malam kematian ayahnya, Jae-hwi dan Min Young juga datang di waktu yang hampir bersamaan. Yeonha terpaksa berbohong jika Tuan Seo sudah mengetahui perselingkuhan Jae-hwi sebelum ia sempat memberitahunya. Eun-gi pun semakin penasaran apakah ada hal lain yang masih Yeon sembunyikan darinya. Ternyata Yeonha justru membongkar kejahatan Jae-hwi dan Min Young di depan Maru. Ia membawa bukti rekaman di malam Tuan Seo meninggal. Namun saat itu Yeonha tak bisa melaporkannya ke polisi karena dirinya juga di bawah ancaman Min Young. Alasan Yeonha tak ingin memberitahu Eun-gi tentang rekaman tersebut adalah ia tak ingin membuat perasaan Eun-gi terluka. 한재희와 안민영 한 방에 보낼 수 있는 카드인데. Yeonha memutuskan untuk mengundurkan diri sekaligus membujuk Min Young agar mengaku sebagai penyebab kematian Tuan Seo. Ia sudah mengubur perasaan terhadap Eun-gi karena Maru telah mengajarinya banyak hal tentang arti mencintai seseorang. Di lain sisi, direksi Taesan memutuskan memecat Maru dan meminta Jae-hwi mundur dari jabatannya untuk sementara waktu.
Maru mengajak Jae-hui berbicara empat mata di taman dekat kantor. Ia berjanji akan menerima dan menunggu Jae-hui jika ia mau mengakui kejahatannya dan menyerahkan Tae-san pada pemilik yang seharusnya. 말도 안 되는 괴물로 만든 거예요. Sebenarnya Jae-gil sudah curiga dengan gelagat tak biasa dari Jae-sik yang ingin mencelakai Maru. Terlebih Jae-sik adalah pria yang bersedia melakukan apapun demi uang. Namun pada akhirnya Jae-gil bisa menyadarkan Jae-sik. Ia memohon agar Maru tak disakiti karena keadaan kesehatannya yang sedang sekarat. Jae-hui mulai kepikiran dengan ucapan Maru semalam. Ia pun meninggalkan perhiasan mewah dan memilih menggunakan cincin sederhana pemberian Maru. Malam itu Maru mendapatkan kabar jika Yun-ha mengalami kecelakaan hingga koma di rumah sakit. Eun-gi yakin jika ini adalah perbuatan Min-young dan Jae-hui. Sebelum ia memiliki bukti yang kuat, Maru meminta Eun-gi untuk tetap diam karena kemungkinan besar ia adalah sasaran berikutnya. 무슨 근거로 사람을 함부로 살인자로 몰아? Maru menggertak Min-young karena bukti rekaman yang asli ternyata John-ha berikan pada Maru. Pembicaraan itu pun terdengar oleh Jae-hui. Ia tak menyangka jika Min-young mulai menggila dengan menyingkirkan siapapun, termasuk sahabatnya sendiri. Maru menghalanginya dan mengancam akan menyerahkan bukti tersebut pada polisi dalam waktu kurang dari 24 jam. Keesokan harinya, Jae-hui mengajak Maru ke rumah lamanya yang dulu. Jae-hui berkata jika ia telah membeli rumah itu agar suatu saat ia punya tujuan kembali. Ia lalu menyerahkan dokumen penting Tae-san yang berupa penggelapan dana dan berbagai kecurangan Tae-san yang tentu saja bisa membahayakan kedudukan Eun-gi sebagai pewarisnya. 죽은 서정규 회장이 서은기에게 남겨주려고. Suatu ketika kesehatan Maru semakin memburuk. Jae-gil menemukannya pingsan di sekitaran rumah. Seorang dokter memberitahu jika Maru esok hari harus segera dioperasi. Choko tak menyangka Maru selama ini menyembunyikan rasa sakit dari orang terdekat karena tak ingin membuat mereka kepikiran. Padahal Choko adalah satu-satunya keluarga yang Maru miliki. Jae-hui pun akhirnya mengetahui hal tersebut dari Jae-sik yang kini telah berusaha memperbaiki diri. Ia yang awalnya berniat menghabisi Maru akhirnya berubah pikiran dengan perlakuan Choko yang menganggapnya sebagai saudara. Di malam itu, Jae-hui memberitahu Eun-gi jika Maru sedang sekarat di rumah sakit. Ia mendapatkan telepon dari Min-young yang sudah putus asa dan mengakui segala kesalahannya. Sebenarnya yang ia incar selama ini adalah grup Tae-san, sehingga memperdaya Jae-hui untuk mewujudkannya. Hal terakhir yang akan ia lakukan adalah menghabisi Eun-gi, sehingga tak ada lagi yang bisa menghalanginya untuk memiliki perusahaan. Jae-hui berusaha memberitahu Eun-gi jika nyawanya dalam bahaya, namun Eun-gi tak peduli dengan panggilan telepon tersebut. Eun-gi masih berpikir apakah mengunjungi Maru adalah keputusan yang tepat karena sebelumnya keduanya sudah memutuskan untuk tidak akan bertemu lagi. Mengetahui Eun-gi baru saja keluar dari rumah sakit, Maru mengejarnya karena ia ingin menemui wanita yang ia cintai. Ternyata di malam itu Min-young membuntuti Eun-gi karena sudah menyiapkan pisau di balik bajunya. Beruntungnya Maru menyadari Eun-gi dalam bahaya dan berhasil menyelamatkannya, meski ia sendiri yang akhirnya terkena luka tusuk. Di lain sisi, Jae-hui menganggap dengan menyerahkan diri maka kehidupannya akan tenang dan bisa mendapatkan kembali cinta Maru. Di depan polisi, ia mengaku jika dirinya lah yang menyebabkan Tuan Seo tewas karena terlambat memanggil ambulan. Ia juga mengakui kejahatannya yang telah menghabisi bekas karyawan grup Tae-san 7 tahun silam. 회유도 하고 협박도 하면서. Sempat Maru meminta Eun-gi segera pulang tanpa memberitahu jika dirinya sedang mengalami luka berat di bagian perut. Eun-gi pun tak menyadari jika Maru sedang terluka. Hingga pada akhirnya Maru tersungkur karena tak ada satupun orang yang menolong. Scene diperlihatkan 7 tahun kemudian, di mana Maru akhirnya sembuh dan berhasil melanjutkan kuliah sebagai dokter, meskipun ia mengalami hilang ingatan. Sesuai impiannya, Eun-gi memutuskan untuk berada di dekat Maru sebagai wanita biasa. Ia menjalani hidup dengan sederhana dan bahagia di sebuah kota dekat pantai. Choko dan Jae-gil akhirnya menikah dan dikaruniai seorang anak yang pintar. Jae-gil sendiri kini memutuskan untuk mengelola perusahaan dan memiliki puluhan pegawai. Sementara Jae-sik kini membuka lembaran baru. Ia keluar dari dunia hitam dan membuka gerai makanan.
Jae-hwi dan Min Young menjalani hukuman 6 tahun penjara. Sebenarnya Jae-hwi ingin menunjukkan simpatinya pada Min Young setelah pria itu bebas. Namun Yoon-ha melarangnya karena Min Young sudah mengambil keputusannya sendiri. Lambat laun ingatan Maru kembali. Ia pun menyerahkan sepasang cincin pada Eun-gi dan berniat hidup bahagia selamanya. 잘생긴 남자가 이상형이에요.